Semua orang merayakan kejatuhan miliarder yang dituduh menghancurkan puluhan keluarga. Namun ketika Luciana Rahayu, seorang asisten rumah tangga, mempertaruhkan pekerjaannya untuk membela pria itu, tidak ada yang menyangka ia akan mengungkap kebenaran yang mampu menghancurkan segalanya. Tangan Luciana Rahayu gemetar hebat, hingga ia nyaris tak bisa memegang amplop manila yang baru saja diserahkan kepadanya. Ia berdiri di depan gerbang Puri Wiratama yang tertutup rapat, satu-satunya rumah yang ia kenal sebagai rumah kedua selama bertahun-tahun. Dan kini gerbang itu tersegel dengan pita kuning bertuliskan huruf hitam, properti disita, perintah pengadilan. Hujan turun dengan amarah yang sempurna mencerminkan kekacauan yang melanda hidupnya dalam beberapa minggu terakhir. Setiap tetesan menghantam wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Di dalam amplop itu ada surat panggilan resmi. Di dalam amplop itu ada perintah yang memaksanya bersaksi melawan pria yang telah menjadi lebih dari sekadar majikan. Ibu Rahayu, suara petugas pengadilan yang menyerahkan dokumen itu memotong suara badai. Anda punya 5 hari untuk hadir. Jika tidak, Anda akan ditangkap karena penghinaan pengadilan. Mengerti? Luciana mengangguk tanpa bisa bicara. Tenggorokannya tercekat oleh emosi yang begitu kuat hingga terasa sakit fisik. Petugas itu pergi meninggalkannya sendirian di bawah hujan deras, memegang amplop itu seolah itu adalah vonis mati. Ya Tuhan, apa yang akan kulakukan? Bisiknya ke langit kelabu, suaranya pecah. Bagaimana aku akan melakukannya? Tapi jawabannya sudah hidup di hatinya. Di bagian dirinya yang menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kebenaran yang akan terungkap dengan cara yang paling menghancurkan. Beberapa hari sebelumnya, semuanya meledak seperti bom yang tidak disangka siapapun. Luciana sedang membersihkan perpustakaan Puri ketika ia mendengar teriakan pertama. Bukan hal aneh bagi Bapak Wiratama untuk menerima tamu, tetapi ada sesuatu dalam teriakan itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Itu adalah suara seorang wanita yang dipenuhi amarah yang menggetarkan dinding. Kau pencuri! Pembohong yang bersembunyi di balik jas mahal dan puri hasil curian. Luciana menjatuhkan kemoceng yang dipegangnya. Ia tahu suara itu. Marcella Wijaya, keponakan Bapak Wiratama, pernah datang beberapa kali sebelumnya, selalu dengan arogansi khas orang yang tak pernah merasakan kesulitan. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ia datang dengan mata penuh dendam. Marcella, tolong, Anda perlu tenang dan jelaskan padaku. Jelaskan? Jelaskan? Tawa Marcella terdengar seperti pecahan kaca. Anda ingin aku menjelaskan bagaimana Anda menghancurkan hidup ratusan keluarga. Bagaimana Anda meyakinkan para lansia untuk menginvestasikan pensiun mereka dalam skema penipuan Anda. Luciana mendekat perlahan ke pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Dari sana ia bisa melihat Bapak Wiratama, pria yang selalu memikul usianya dengan martabat. Kini tampak seperti telah menua 1 dekade dalam hitungan detik. Wajahnya pucat pasi. Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Investasiku sah. Semua dokumen palsu, kontrak fiktif. Marcella melemparkan setumpuk kertas ke atas meja dengan begitu keras hingga beberapa di antaranya jatuh ke lantai. Ini semua buktinya. Transfer bank ke rekening hantu, sertifikat investasi yang tidak pernah ada. Tahukah Anda berapa banyak orang yang kehilangan segalanya karena mempercayai Anda? Ini pasti kesalahan. Aku tidak pernah berhenti berbohong. Teriakan Marcella menggema di seluruh Puri. Aku punya bukti, aku punya saksi, aku punya seluruh keluarga yang bersedia, bersaksi bagaimana Anda menjanjikan keuntungan terjamin, bagaimana Anda menggunakan reputasi Anda untuk mencuri setiap sen terakhir mereka. Luciana melihat Bapak Wiratama merosot di kursinya, wajahnya kini tidak hanya pucat, tetapi juga diwarnai ekspresi kengerian mutlak. Marcella, aku bersumpah demi ingatan bibimu, demi segala yang sakral, aku tidak melakukan semua itu. Jangan berani-beraninya Anda menyebut bibiku. Dia pasti malu melihat Anda menjadi seperti ini. Marcella berbalik untuk pergi, tetapi sebelum keluar ia melontarkan kata-kata terakhirnya seperti belati beracun. Dalam 3 hari, ini akan ada di semua berita. Pada akhir pekan, nama Anda akan menjadi sinonim dengan penipu. Kuharap Anda menikmati hidup mewah Anda, karena sebentar lagi semua akan berakhir. Pintu yang dibanting membuat lukisan-lukisan di dinding bergetar. Luciana masuk ke ruang kerja, menemukan Bapak Wiratama persis seperti yang ditinggalkan Marcella, ambruk di kursinya, menatap dokumen-dokumen yang berserakan seolah-olah itu ular berbisa. Bapak Wiratama, suaranya nyaris hanya bisikan. Pria itu mendongak, dan apa yang Luciana lihat di mata itu menghancurkan hatinya. Bukan rasa bersalah,
melainkan kebingungan mutlak bercampur teror murni. Itu adalah tatapan seorang pria yang baru saja mengetahui bahwa seluruh hidupnya dihancurkan oleh kejahatan yang tidak ia ingat pernah dilakukannya. "Luciana," katanya dengan suara parau, "apa menurutmu aku bisa melakukan hal seperti itu? Mencuri dari keluarga yang tidak bersalah." Luciana mendekat, memungut kertas-kertas dari lantai. Matanya menelusuri dokumen-dokumen itu, melihat tanda tangan yang mirip dengan Bapak Wiratama, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan itu tidak benar. Melihat transfer ke rekening yang tidak pernah ia dengar disebutkan selama bertahun-tahun bekerja di sana. "Saya mengenal hati Bapak," jawabnya akhirnya. "Dan ini bukan Bapak. Tapi dokumen-dokumennya, tanda tangannya, semuanya terlihat." Suaranya pecah sepenuhnya. "Luciana, apa yang akan kulakukan? Bagaimana aku akan membuktikan bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang tampaknya didokumentasikan hingga detail terakhir?" Sebelum Luciana sempat menjawab, telepon di ruang kerja mulai berdering dan tidak berhenti selama beberapa jam berikutnya. Jurnalis, pengacara, panggilan anonim dari orang-orang yang berteriak ancaman. Dunia luar telah menerima kabar itu, dan badai yang dijanjikan Marcella telah dimulai dengan kecepatan yang mengerikan. Keesokan paginya, Puri Wiratama dikelilingi oleh fan berita. Reporter meneriakkan pertanyaan setiap kali ada yang mendekat ke gerbang. Headline di koran sangat brutal. Miliarder terkemuka dituduh menipu dana pensiun. Ratusan keluarga hancur akibat penipuan Wiratama. Wiratama, serigala berbulu domba, akhirnya terbongkar. Luciana melihat Bapak Wiratama semakin kurus setiap hari. Ia berhenti makan. Ia nyaris tidak tidur. Ia menghabiskan berjam-jam terkurung di ruang kerjanya, meninjau dokumen, mencari penjelasan yang tak kunjung datang. "Bapak harus makan sesuatu," desak Luciana setiap pagi, membawa nampan yang kembali utuh setiap malam. "Bagaimana aku bisa makan ketika ada keluarga yang kehilangan segalanya konon karena kesalahanku?" jawabnya. Suaranya semakin lemah setiap hari. "Bagaimana aku bisa hidup mengetahui bahwa para lansia yang bekerja sepanjang hidup mereka kini tidak punya apa-apa karena mereka mempercayaiku? Karena Bapak tidak melakukan ini," desak Luciana dengan keyakinan yang datang dari tempat yang lebih dalam daripada sekadar kesetiaan seorang karyawan. "Dan bagaimana Anda tahu? Bahkan aku sendiri pun tidak yakin lagi." Kemudian tiba hari penangkapan. Luciana tidak akan pernah melupakan gambaran melihat Bapak Wiratama dikawal keluar dari rumahnya sendiri oleh petugas polisi, tangannya diborgol di depan seolah ia penjahat berbahaya. Kamera mengabadikan setiap detik. Kilatan lampu kamera seperti petir yang tak henti-henti. Teriakan reporter bercampur dengan hinaan dari orang-orang yang berkumpul di luar. "Pencuri, kembalikan uang kami, busuk saja di penjara." Surya Wiratama berjalan menuju kendaraan polisi dengan kepala tegak, tapi Luciana mengamati dari jendela lantai 2, melihat kebenarannya. Ia melihat kakinya gemetar. Ia melihat bagaimana ia mengatupkan rahangnya agar suaranya tidak pecah. Ia melihat matanya mencari Puri itu untuk terakhir kalinya, seolah ia mengucapkan selamat tinggal pada satu-satunya kehidupan yang ia kenal. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat petugas akan memasukkannya ke dalam kendaraan, seorang wanita tua menerobos barikade penonton. Luciana mengenalinya dari berita. Itu adalah Ibu Kartini, salah satu terduga korban, seorang wanita yang kehilangan seluruh uang pensiun mendiang suaminya. "Lihat aku di mata," teriaknya pada Surya, suaranya pecah. "Lihat aku dan katakan, mengapa Anda melakukannya? Pensiun itu adalah satu-satunya yang tersisa dariku dan almarhum suamiku, satu-satunya yang kumiliki untuk bertahan hidup." Surya berhenti. Petugas mencoba memindahkannya, tetapi ia menolak dengan lembut, berbalik untuk menatap wanita tua itu secara langsung. "Ibu," katanya dengan suara jelas meskipun dalam keadaan seperti itu, "aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Aku tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi aku bersumpah demi segala yang sakral bahwa aku akan menemukan kebenaran dan aku akan memastikan Anda mendapatkan kembali setiap sen yang hilang, meskipun aku harus menjual setiap bata di Puri itu untuk melakukannya." Ketulusan dalam suaranya begitu nyata, hingga beberapa reporter pun berhenti berteriak. Ibu Kartini menatapnya lekat-lekat, mencari kebohongan di matanya, mencari kekejaman yang digambarkan koran. Tapi sesuatu yang ia lihat membuatnya ragu, meskipun hanya sesaat. Luciana melihat momen itu dari jendela, dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ketika surat panggilan datang beberapa hari kemudian, ketika ia diperintahkan untuk bersaksi, Luciana tahu persis apa yang akan ia lakukan. Ia akan mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran.
Meskipun itu berarti mengungkapkan rahasia yang telah ia simpan bertahun-tahun, meskipun itu berarti mempertaruhkan segalanya. Karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun, ia telah melihat sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Dan kebenaran itu tidak hanya mampu menyelamatkan Surya Wiratama, tetapi juga mengungkap konspirasi yang jauh lebih dalam dan gelap dari yang bisa dibayangkan siapapun. Kini, berdiri di bawah hujan dengan surat panggilan di tangan, Luciana mendongak ke arah jendela puri yang tersegel dan membisikkan janji ke angin. Aku akan melakukannya, Bapak Wiratama. Aku akan mengatakan kebenaran, tidak peduli berapapun biayanya, karena beberapa kebenaran begitu kuat hingga mengubah takdir. Dan kebenaran ini akan mengguncang fondasi dari semua yang diyakini semua orang. Air mata tak henti-hentinya membasahi wajah Luciana saat ia berjalan di koridor dingin Lembaga Pemasyarakatan Cempaka. Setiap langkah menggema di dinding beton. Setiap gema mengingatkannya bahwa pria yang akan ia kunjungi tidak pantas berada di tempat itu. Wanita-wanita lain di ruang tunggu menatapnya dengan campuran belas kasihan dan pengakuan yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu sakitnya mencintai seseorang yang telah dihukum dunia. Ketika pintu baja terbuka, Luciana merasa seolah hatinya dicabut dari dadanya. Surya Wiratama masuk dengan langkah menyeret. Dibelenggu seperti penjahat berbahaya, seragam oranye tergantung longgar di tubuhnya, yang telah kehilangan begitu banyak berat badan hingga tampak seperti hantu dari dirinya yang dulu. Tapi yang paling menghancurkan Luciana adalah matanya. Mata yang selalu bersinar dengan martabat dan kekuatan, kini redup mati, seolah harapan telah menguap sepenuhnya. Ia duduk di depannya tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik berlalu sebelum ia bisa mengangkat pandangan. Anda seharusnya tidak datang, katanya akhirnya. Suaranya nyaris hanya bisikan yang pecah. Ini hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Lebih sulit untuk siapa? Luciana mengulurkan tangannya di atas meja, berhenti tepat sebelum menyentuhnya karena aturan melarangnya. Untuk Bapak yang terkurung di sini karena sesuatu yang tidak Bapak lakukan, atau untuk saya yang harus hidup mengetahui bahwa saya tidak melakukan apapun untuk membantu Bapak, tidak ada yang bisa Anda lakukan. Dokumen-dokumen itu nyata, tanda tangannya milikku, transfer bank atas namaku. Surya menutup matanya erat-erat. Tadi malam pengacaraku mengunjungiku. Dia bilang aku harus mempertimbangkan kesepakatan dengan jaksa, mengaku bersalah, menerima hukuman yang lebih ringan, menghindari sidang panjang yang toh akan kalah. Tidak, Bapak tidak bisa. Pilihan apa lagi yang kumiliki? Untuk pertama kalinya ia mendongak, dan rasa sakit di mata itu begitu intens, hingga Luciana harus menggigit bibirnya agar tidak terisak. Setiap hari yang kuhabiskan di sini adalah hari di mana namaku semakin terseret dalam lumpur. Setiap hari semakin banyak keluarga muncul di televisi menceritakan bagaimana aku menipu mereka, bagaimana aku menghancurkan hidup mereka. Tahukah Anda bagaimana rasanya mendengar cerita-cerita itu dan tidak bisa berbuat apa-apa? Mengetahui bahwa ada lansia yang tidur di tempat penampungan karena konon aku mencuri tabungan mereka. Tapi Bapak tidak melakukannya. Dan bagaimana aku membuktikannya? Katakan padaku, Luciana. Bagaimana aku membuktikan sesuatu yang tidak kulakukan ketika semua bukti mengatakan sebaliknya? Sebelum Luciana sempat menjawab, seorang penjaga mengetuk meja. 5 menit. Dengarkan saya. Luciana mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya. Saya akan menemukan kebenaran. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan ini, dan saya akan membawa bukti yang Bapak butuhkan. Luciana, tolong, jangan membahayakan diri Anda untukku. Jika seseorang mampu mengatur semua ini, menciptakan jaringan kebohongan yang begitu sempurna, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan pada seorang wanita yang mencoba mengungkap kebenaran? Saya tidak peduli apa yang akan mereka lakukan pada saya, jawabnya dengan kegarangan yang mengejutkan keduanya. Bapak memberi saya pekerjaan ketika tidak ada orang lain yang mau. Bapak memperlakukan saya dengan hormat ketika dunia hanya melihat saya sebagai seorang pekerja. Bapak membantu saya ketika anak saya sakit dan saya tidak punya uang untuk obat-obatan. Apakah Bapak pikir saya akan meninggalkan Bapak sekarang? Surya menatapnya dengan mata berkaca-kaca menahan air mata. Aku tidak tahu Anda mengingat itu. Saya mengingat segalanya. Dan itulah sebabnya saya tahu bahwa pria yang duduk di depan saya ini tidak mampu melakukan apa yang dituduhkan padanya. Waktu habis, kata penjaga. Saat Surya dibawa kembali ke selnya, Luciana keluar dari penjara dengan tekad membara di dadanya
tetapi tekad itu membeku ketika ia melihat koran hari itu di sebuah kios terdekat. Headline berteriak dalam huruf besar, "Korban baru muncul, lansia kehilangan seluruh warisan keluarga dalam skema Wiratama." Di bawahnya ada foto Ibu Kartini, wanita yang sama yang telah menghadapi Surya pada hari penangkapannya. Artikel itu merinci bagaimana ia kehilangan segalanya. Pensiun mendiang suaminya, tabungan 30 tahun bekerja, bahkan rumah tempat ia membesarkan anak-anaknya, semuanya diinvestasikan dalam apa yang konon dijanjikan Surya sebagai dana pensiun terjamin. Luciana membeli koran dengan tangan gemetar. Di akhir artikel ada sebuah alamat. Ibu Kartini kini tinggal di sebuah penampungan sosial untuk tunawisma. Tanpa berpikir dua kali, Luciana naik 3 bus untuk sampai ke tempat itu. Penampungan sosial Harapan Baru berada di salah satu daerah termiskin di kota. Bangunan bata usang itu tampak seperti akan roboh, dan bau makanan institusi murah tercium di udara. Luciana harus menelan ludah keras-keras untuk menahan mual yang muncul. Memikirkan seorang wanita seusia, Ibu Kartini harus hidup di tempat seperti itu. Setelah bertanya di bagian penerimaan, ia diarahkan ke kamar tidur bersama di lantai 2. Ada 12 ranjang berjejalan di ruang yang dirancang untuk 6 orang. Ibu Kartini duduk di salah satunya, melipat pakaian sumbangan. Tangan-tangan artritisnya bergerak perlahan tapi hati-hati. Ketika ia melihat Luciana masuk, ekspresinya mengeras. "Jika Anda datang untuk membela pria itu, Anda bisa pergi sekarang juga. Tolong." Luciana mendekat dengan tangan terangkat sebagai tanda damai. "Saya hanya ingin mengerti apa yang terjadi. Saya ingin mendengar cerita Anda." "Ceritaku?" Ibu Kartini tertawa pahit. "Ceritaku adalah aku bekerja sepanjang hidupku mencuci pakaian orang lain, membersihkan rumah, merawat anak-anak yang bukan anakku. Suamiku bekerja hingga hari jantungnya berhenti. Kami menabung setiap sen selama 30 tahun untuk punya sesuatu di masa tua. Dan pria itu, iblis berwajah pengusaha terhormat itu, meyakinkanku untuk memberikan segalanya padanya." "Bagaimana Anda mengenalnya? Bagaimana Anda bisa berinvestasi dengannya?" "Itu keponakannya, Marcella." Ibu Kartini meludahkan nama itu seolah racun. "Dia datang ke rumahku, begitu elegan, begitu sopan. Dia bilang pamannya menawarkan kesempatan istimewa untuk orang sepertiku, orang-orang pekerja keras yang pantas mendapatkan masa tua yang layak. Dia menunjukkan dokumen, sertifikat. Dia menjelaskan bagaimana itu bekerja." Luciana merasakan denyut nadinya berpacu. "Marcella yang menghubungi Anda?" "Ya, dia bilang, Bapak Wiratama biasanya hanya bekerja dengan investasi miliaran, tetapi ia membuka program khusus untuk keluarga pekerja. Dia membuatku merasa istimewa, seolah akhirnya ada yang peduli pada orang sepertiku. Dan Bapak Wiratama, Anda bertemu dengannya secara pribadi, berbicara dengannya, hanya sekali. Marcella membawaku ke kantornya. Itu tempat yang begitu elegan sehingga aku takut menyentuh apapun. Bapak Wiratama menandatangani dokumen di depanku, menjabat tanganku, mengatakan bahwa uangku aman." Ibu Kartini mulai menangis. Dia terlihat sangat tulus. "Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bolehkah saya melihat dokumen yang Anda tanda tangani?" "Untuk apa?" "Aku sudah menunjukkannya kepada polisi, kepada pengacara, kepada semua orang. Tolong, itu penting." Ibu Kartini menghela napas dan mengeluarkan map usang dari bawah bantalnya. "Itu satu-satunya yang tersisa dariku. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku menyimpannya. Kurasa sebagai pengingat betapa bodohnya diriku." Luciana membuka map itu dan mulai memeriksa dokumen-dokumen. Kontrak investasi, sertifikat deposito, janji keuntungan terjamin, semuanya dengan tanda tangan Surya Wiratama. Pada akhirnya, semuanya tampak sepenuhnya sah, sampai Luciana terdiam, matanya terpaku pada detail kecil yang hampir tidak terlihat. Di sudut atas setiap dokumen ada kode referensi, dan kode itu identik di semua kertas. "Ibu Kartini," kata Luciana dengan suara gemetar. "Dokumen-dokumen ini, apakah Marcella yang memberikannya atau Bapak Wiratama?" "Marcella yang membawanya ke rumah agar aku bisa memeriksanya sebelum pertemuan. Lalu kami menandatanganinya di kantor." Jantung Luciana berdetak begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya. Selama bertahun-tahun bekerja untuk Surya, ia telah melihat cukup banyak dokumen bisnis untuk mengetahui sesuatu yang krusial. Kode-kode referensi itu dibuat secara otomatis oleh sistem perusahaan setiap kali dokumen baru dibuat. Mereka unik, tidak dapat diulang, terikat pada tanggal dan waktu pasti pembuatan. Dan semua dokumen ini, yang konon dibuat pada tanggal berbeda selama beberapa bulan, memiliki kode yang persis sama. Itu hanya berarti satu hal. Mereka semua dibuat pada waktu yang sama,
kemungkinan besar dalam sesi yang sama, sekaligus, dan kemudian diberi tanggal mundur, agar terlihat seperti proses investasi bertahap. Bisakah saya meminjam dokumen-dokumen ini? Tanya Luciana. Suaranya nyaris tak terkontrol. Saya membutuhkannya untuk ambillah. Ibu Kartini menyeka air matanya. Bagaimanapun juga, itu tidak berguna selain untuk menghancurkan hatiku setiap kali aku melihatnya. Luciana keluar dari penampungan itu berlari. Dokumen-dokumen itu menempel erat di dadanya. Ia perlu memverifikasi kecurigaannya. Ia perlu memastikan bahwa ia tidak melihat hal-hal yang tidak ada. Ia naik taksi. Sesuatu yang biasanya tidak akan pernah ia lakukan karena biayanya sangat mahal, tetapi ini tidak bisa menunggu. Ia memberikan alamat kepada pengemudi dari satu-satunya orang yang bisa membantunya, Bapak Roberto, akuntan yang telah bekerja untuk Surya selama beberapa dekade sebelum pensiun. Bapak Roberto tinggal di sebuah apartemen sederhana, dikelilingi oleh arsip dan kotak-kotak dokumen yang telah ia kumpulkan selama karir panjangnya. Ketika ia membuka pintu dan melihat Luciana berdiri di sana dengan air mata di matanya, ia langsung tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Saya perlu Bapak melihat dokumen-dokumen ini, kata Luciana tanpa basa-basi. Saya perlu tahu, apakah saya benar tentang sesuatu. Bapak Roberto memakai kacamata bacanya dan mulai memeriksa kertas-kertas itu dengan ketelitian yang telah membuatnya menjadi salah satu akuntan paling dihormati di kota. Luciana melihatnya beralih dari kebingungan menjadi terkejut, dan akhirnya ke ekspresi kengerian mutlak. Ya Tuhan, bisiknya. Dokumen-dokumen ini palsu. Bapak yakin, sangat yakin. Lihat di sini, ia menunjuk kode-kode yang telah Luciana catat. Kode-kode ini tidak mungkin. Sistem Bapak Wiratama menghasilkan kode unik berdasarkan algoritma yang mencakup tanggal, waktu, dan nomor urut. Tidak mungkin dokumen yang dibuat dengan selisih beberapa bulan memiliki kode yang identik. Dan tanda tangannya? Bapak Roberto mengeluarkan kaca pembesar dan memeriksa tanda tangan dengan hati-hati. Bagus, sangat bagus, tapi lihat di sini, ia menunjuk detail yang nyaris tak terlihat. Tekanan pena sangat seragam di semua tanda tangan. Terlalu seragam. Ketika seseorang menandatangani dengan tangan, tekanannya bervariasi secara alami. Ini adalah salinan digital, Luciana melengkapi, atau pemalsuan yang sangat canggih. Luciana merasakan kakinya gemetar. Jadi, Ibu Kartini dan mungkin semua korban lain tidak pernah benar-benar berinvestasi dengan Bapak Wiratama. Seseorang membuat semua dokumen palsu ini, membuatnya terlihat sah, lalu, dan kemudian, mengambil uangnya sambil menyalahkan Bapak Wiratama atas segalanya. Bapak Roberto menyelesaikan dengan suara berat. Marcella, kata Luciana. Nama itu keluar dari bibirnya seperti kutukan. Dialah yang menghubungi Ibu Kartini. Dialah yang membawa dokumen-dokumen itu. Dialah yang mengatur satu-satunya pertemuan dengan Bapak Wiratama, mungkin agar ada saksi yang mengatakan telah melihatnya. Ini lebih besar dari yang kita kira. Bapak Roberto mulai berjalan mondar-mandir. Jika Marcella melakukan ini pada Ibu Kartini, ia mungkin melakukannya pada semua korban. Anda perlu membawa ini ke polisi. Polisi tidak akan percaya seorang asisten rumah tangga tanpa bukti lebih. Saya butuh lebih. Saya butuh sesuatu yang tak terbantahkan. Apa yang Anda pikirkan? Luciana menatap dokumen palsu di tangannya. Saya akan mendapatkan bukti yang kita butuhkan, tidak peduli berapapun biayanya. Tapi Luciana tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di sebuah kantor mewah di seberang kota, Marcella Wijaya sedang menerima panggilan telepon yang akan mengubah segalanya. Nona Wijaya, kata suara di ujung telepon, kita punya masalah. Asisten paman Anda berada di penampungan mengunjungi Ibu Kartini. Setelah itu ia pergi menemui akuntan yang sudah pensiun. Marcella menggenggam telepon begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dan apa yang dibawanya? Dokumen, satu map penuh. Sempurna. Senyum dingin muncul di wajah Marcella. Sudah waktunya semua orang tahu orang macam apa Luciana Rahayu sebenarnya. Hubungi jurnalis yang kita punya dalam daftar gaji. Saya ingin besok ini ada di semua berita. Apa yang Anda ingin kami katakan? Bahwa asisten rumah tangga yang setia itu tidak se-innocent seperti yang terlihat. Bahwa ia telah mencuri barang-barang berharga dari Puri selama bertahun-tahun. Bahwa ia kemungkinan adalah kaki tangan Surya dalam penipuan itu. Aku punya foto dia masuk dan keluar dengan tas. Aku punya catatan panggilan mencurigakan. Setelah aku selesai dengannya, tidak ada yang akan percaya sepatah kata pun darinya. Dan jika ia mencoba membela diri, siapa yang akan percaya padanya? Seorang asisten rumah tangga tanpa pendidikan melawan seorang pengacara
terkemuka dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Aku akan menghancurkannya secara sosial, profesional, hingga ia tidak punya martabat lagi. Dan ketika ia benar-benar didiskreditkan, semua yang ia temukan tidak akan ada artinya. Jebakan sudah siap, dan Luciana Rahayu berjalan langsung ke dalamnya tanpa menyadarinya. Pagi tiba dengan suara teleponnya yang berdering tanpa henti. Luciana membuka matanya, masih kelelahan. Setelah menghabiskan sepanjang malam meninjau dokumen palsu, mencari lebih banyak bukti, merencanakan langkah selanjutnya. Ia mengambil teleponnya, dan apa yang ia lihat di layar membuat darahnya membeku. 37 panggilan tak terjawab, 62 pesan. Dan ketika ia membuka berita pertama yang dikirimkan seseorang kepadanya, ia merasa seolah dunia runtuh di bawah kakinya. Asisten rumah tangga kaki tangan penipuan Wiratama. Mencuri barang berharga selama bertahun-tahun. Headline itu berteriak dalam huruf merah. Di bawahnya ada foto-fotonya yang keluar dari Puri Wiratama dengan tas, gambar yang diambil dari sudut yang membuatnya tampak seperti melarikan diri dengan barang curian, padahal sebenarnya ia hanya membawa makan siangnya dan pakaian untuk dicuci. Tapi yang terburuk datang di artikel itu. Sumber yang dekat dengan penyelidikan mengungkapkan bahwa Luciana Rahayu, asisten rumah tangga kepercayaan Surya Wiratama, telah menjadi kaki tangannya selama bertahun-tahun dalam skema penipuan. Catatan telepon menunjukkan komunikasi mencurigakan antara keduanya di luar jam kerja. Saksi mata menyatakan telah melihatnya memanipulasi dokumen di ruang kerja pribadi terdakwa. Tangan Luciana gemetar hebat hingga ia nyaris menjatuhkan telepon. Setiap kata adalah kebohongan yang dibangun dengan hati-hati. Setiap tuduhan adalah distorsi kebenaran. Komunikasi mencurigakan, itu adalah panggilan tentang perbaikan rumah. Momen memanipulasi dokumen itu adalah ia mengorganisir dan mengarsipkan kertas-kertas sebagai bagian dari tugasnya. Teleponnya berdering di tangannya. Itu putri sulungnya, Daniela. "Mama," suara putrinya terdengar pecah, menangis. "Mama, apa yang terjadi?" Mereka mengatakan hal-hal mengerikan tentang Mama di televisi. Teman-teman kerjaku terus mengirimiku artikel-artikel itu bertanya, apakah benar Mama adalah pencuri? "Tidak, sayang, itu tidak benar. Semua itu tidak, bosku baru saja memanggilku ke kantornya. Dia bilang situasi keluargaku memengaruhi citra perusahaan. Aku diskors, Mama. Aku diskors tanpa gaji sampai ini selesai." Luciana merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Tidak cukup hanya menghancurkannya. Kini mereka juga menghancurkan anak-anaknya. "Daniela, dengarkan Mama baik-baik. Semua ini bohong. Seseorang mencoba." Suara ketukan keras di pintunya menginterupsinya. Luciana menutup telepon. Berjanji akan menelepon kembali nanti, dan pergi membuka pintu. Di sisi lain ada 5 tetangga dari gedung itu, wanita-wanita yang telah berbagi sapaan ramah, saling membantu, percakapan sesekali selama bertahun-tahun. "Apakah itu benar?" tanya Ibu Marta, tetangga dari lantai atas, dengan tangan bersilang dan ekspresi keras. "Apakah benar Anda seorang pencuri?" "Tidak, tentu saja tidak. Berita-berita itu putriku kehilangan semua uangnya karena pria itu, sela wanita lain." Suaranya penuh kebencian. "Semua yang ia tabung untuk kuliah cucuku, semuanya." "Dan Anda membantunya? Anda tahu apa yang ia lakukan?" "Tidak, saya tidak pernah." "Berita mengatakan Anda adalah kaki tangannya, bahwa Anda mungkin mengambil sebagian dari uang curian itu." "Itu bohong, semuanya bohong." "Lalu mengapa ada foto-foto? Mengapa ada catatan telepon? Mengapa semua berita membicarakan ini?" Ibu Marta melangkah maju. Ekspresi jijiknya mutlak. "Kami tidak menginginkan orang seperti Anda di gedung ini. Orang yang mencuri dari lansia, dari keluarga pekerja. Anda menjijikkan." Kelompok wanita itu bubar, meninggalkan Luciana gemetar di ambang pintu. Ia bisa mendengar gumaman mereka saat mereka menuruni tangga. Kata-kata seperti tidak tahu malu, pencuri, kaki tangan melayang di udara, seperti racun. Ia menutup pintu dan merosot di belakangnya, tangisnya akhirnya tumpah. Dalam hitungan jam, seluruh hidupnya telah dihancurkan. Reputasinya, pekerjaan putrinya, kepercayaan tetangganya, semuanya menjadi abu oleh kampanye kebohongan yang diatur dengan sempurna. Teleponnya berdering lagi. Kali ini nomor tak dikenal. "Ibu Rahayu," kata suara profesional di ujung telepon. "Saya dari Berita Nasional. Kami ingin memberi Anda kesempatan untuk membela diri dari tuduhan. Apakah Anda bersedia diwawancarai?" Untuk sesaat, Luciana mempertimbangkan untuk menerima. Ia mempertimbangkan untuk tampil di televisi dan meneriakkan kebenaran agar semua orang mendengarnya.
Tapi kemudian ia teringat kata-kata Bapak Roberto. Tidak ada yang akan percaya seorang asisten rumah tangga tanpa bukti yang tak terbantahkan. Saya tidak punya komentar, jawabnya dan menutup telepon. Ia menghabiskan sisa hari itu terkurung di apartemennya, mendengarkan langkah kaki tetangga yang lewat di depan pintunya dan berbisik-bisik, mendengarkan televisi Ibu Marta di lantai atas, di mana, tanpa ragu, ia sedang menonton lebih banyak berita tentang skandal Rahayu Wiratama. Merasakan dinding-dinding menutup di sekelilingnya. Ketika malam tiba, Luciana membuat keputusan. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia tidak bisa membiarkan kebohongan Marcella menang. Ia membutuhkan lebih banyak bukti. Ia perlu menemukan lebih banyak korban. Ia perlu membangun kasus yang begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya. Ia mengenakan jaketnya yang paling sederhana dan keluar, menjaga kepalanya tetap rendah. Ia naik bus menuju pusat kota, di mana ia tahu beberapa korban lain dari dugaan penipuan berkumpul setiap sore di sebuah taman, berbagi cerita, saling mendukung dalam penderitaan bersama mereka. Ketika ia sampai di taman pusat, ia segera melihat kelompok itu. Ada sekitar 20 orang, sebagian besar lansia, duduk melingkar di bangku, beberapa menangis, yang lain saling menghibur. Luciana mendekat perlahan, tidak tahu bagaimana ia akan disambut. Orang pertama yang melihatnya adalah seorang pria tua yang Luciana kenali dari berita, Bapak Alfredo, yang kehilangan bengkel mekaniknya karena ia telah menggunakan bisnisnya sebagai jaminan untuk berinvestasi dalam dana surya yang diduga. Di sampingnya ada Ibu Kartini, wanita tua yang sama yang telah menghadapi Surya pada hari penangkapannya. Anda, katanya, berdiri. Anda asisten rumah tangga itu, kaki tangannya. Semua mata tertuju pada Luciana. Lingkaran itu menutup di sekelilingnya, tidak mengancam secara fisik, tetapi dengan permusuhan nyata yang membuat napasnya sesak. Tolong, dengarkan saya, Luciana memulai. Suaranya gemetar, tetapi bertekad. Semua yang mereka katakan di berita itu bohong. Saya tidak pernah mencuri apapun, tidak pernah menjadi kaki tangan apapun. Surya Wiratama tidak bersalah, dan saya bisa membuktikannya. Tidak bersalah? Seorang wanita tertawa pahit. Suamiku meninggal karena serangan jantung ketika ia tahu kami kehilangan segalanya. Dan Anda mengatakan pria yang menyebabkan itu tidak bersalah. Dia tidak menyebabkannya. Orang lain yang melakukannya dan menyalahkannya. Dan mengapa kami harus percaya Anda? Tanya Bapak Alfredo. Berita mengatakan Anda adalah asisten kepercayaannya, bahwa Anda ada di rumahnya, di kantornya, melihat semua yang ia lakukan. Tepat sekali. Luciana melangkah maju. Saya ada di sana. Dan itulah sebabnya saya tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya saya butuh bantuan Anda. Bantuan kami? Wanita lain tertawa hampa. Pencuri itu butuh bantuan dari orang-orang yang ia curi. Saya bukan pencuri. Luciana merasakan air mata mengancam akan jatuh, tetapi ia menahannya. Saya seorang ibu pekerja yang membersihkan rumah sepanjang hidup saya untuk memberi pendidikan kepada anak-anak saya. Saya adalah seseorang yang mengenal Surya Wiratama sebagai pria baik yang tidak pernah menyakiti siapapun. Dan saya adalah seseorang yang mempertaruhkan segalanya, benar-benar segalanya, untuk menemukan kebenaran. Keheningan yang mengikuti begitu pekat, syarat akan ketidakpercayaan, tetapi juga sesuatu yang lain. Mungkin rasa ingin tahu, atau keputusasaan akan jawaban yang tidak diberikan siapapun kepada mereka. Apa yang Anda inginkan dari kami? Tanya Bapak Alfredo akhirnya. Luciana mengeluarkan dari tasnya sebuah foto yang telah ia cetak. Apakah ada di antara Anda yang mengenal wanita ini? Itu adalah foto Marcella Wijaya yang diambil dari profil profesional pengacaranya. Segera 5 orang mengangkat tangan. Dia menghubungi saya, kata seorang wanita. Dia bilang dia punya kesempatan investasi khusus. Saya juga, konfirmasi yang lain. Dia datang ke rumah saya, membawakan dokumen, mengatur pertemuan dengan Bapak Wiratama. Tunggu. Bapak Alfredo mendekati Luciana, menatap foto itu dengan saksama. Wanita itu mengunjungi saya beberapa bulan lalu. Dia bilang dia adalah perwakilan keuangan pamannya, bahwa dia membantu keluarga pekerja untuk mengamankan masa depan mereka. Jantung Luciana mulai berdetak lebih cepat. Semua dihubungi olehnya lebih dulu. Dialah yang membawa dokumen investasi kepada Anda semua, satu persatu, yang hadir mulai berbagi cerita, dan pola yang muncul begitu jelas sehingga tidak mungkin diabaikan. Dalam setiap kasus, Marcella adalah kontak pertama. Dialah yang membawa dokumen. Dialah yang mengatur pertemuan dengan Surya. Dialah yang hadir di setiap langkah proses. Apakah ada di antara Anda yang menerima uang dari investasi Anda? Tanya Luciana. Apakah ada yang melihat keuntungan?
meskipun kecil, sebelum semuanya runtuh. Saya, kata seorang wanita dengan malu-malu. 3 bulan pertama saya menerima pembayaran bulanan persis seperti yang dijanjikan. Itulah mengapa saya percaya dan menginvestasikan lebih banyak. Dan bagaimana Anda menerima pembayaran itu? Marcella yang membawanya tunai. Dia bilang itu lebih nyaman daripada transfer bank. Tentu, bisik Luciana. Potongan-potongan akhirnya menyatu. Dia membayar mereka dengan uang dari korban baru, skema klasik. Dan ketika ia tidak bisa lagi mempertahankannya, ia membiarkan semuanya meledak dan menyalahkan Surya. Tapi bagaimana ia melakukannya? Tanya Bapak Alfredo. Bagaimana ia meyakinkan Bapak Wiratama untuk menandatangani semua dokumen itu? Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab. Luciana menatap setiap orang yang hadir. Saya tahu, Anda membenci saya. Saya tahu, Anda tidak punya alasan untuk mempercayai saya. Tapi saya meminta Anda untuk membantu saya menemukan kebenaran. Tidak hanya untuk Surya, tetapi untuk Anda semua. Karena jika Marcella melakukan ini dan lolos, Anda semua tidak akan pernah mendapatkan kembali uang Anda. Tapi jika kita mengungkapnya, jika kita membuktikan bahwa dialah pelaku sebenarnya, kita bisa mendapatkan kembali apa yang kita rugi, selesaikan wanita yang kehilangan suaminya. Suaranya masih penuh duka, tapi kini ada sesuatu yang lain. Harapan, kecil, rapuh, tapi harapan pada akhirnya. Saya perlu setiap dari Anda menulis persis bagaimana Anda dihubungi, kata Luciana. Setiap detail, setiap tanggal, setiap percakapan dengan Marcella. Saya butuh salinan semua dokumen yang ia berikan kepada Anda. Dan saya butuh Anda bersedia bersaksi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bapak Alfredo mengulurkan tangannya. Jika ada kemungkinan, meskipun kecil, bahwa kita akan mendapatkan kembali sebagian dari apa yang kita rugi, dan bahwa pelaku sebenarnya akan membayar, saya ikut. Satu persatu, yang lain juga setuju untuk membantu. Itu belum kepercayaan, tapi itu adalah awal. Luciana keluar dari taman malam itu dengan 20 kesaksian tertulis dan tekad yang baru. Tetapi ketika ia sampai di halte bus, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Marcella Wijaya ada di sana, bersandar pada mobil hitam, menunggunya. Mengesankan, kata Marcella dengan senyum dingin. Aku benar-benar berpikir setelah merusak reputasimu, menghancurkan pekerjaan putrimu, dan menjadikanmu orang buangan sosial, Anda akan punya akal sehat untuk menyerah. Tapi ini Anda, mengumpulkan tentara-tentara kecil Anda. Saya tahu apa yang Anda lakukan. Luciana menghadapinya, meskipun kakinya gemetar. Saya tahu Anda yang menciptakan seluruh penipuan itu. Anda memalsukan dokumen, Anda mencuri uang keluarga-keluarga itu. Dan siapa yang akan percaya Anda? Seorang asisten rumah tangga yang dituduh menjadi kaki tangan melawan seorang pengacara terkemuka. Marcella mendekat. Suaranya merendah menjadi bisikan beracun. Aku memberimu kesempatan untuk menjauh. Aku memperingatkanmu, tapi Anda memutuskan untuk menjadi pahlawan. Jadi sekarang aku akan menghancurkanmu begitu total hingga ketika aku selesai denganmu, anak-anakmu sendiri akan malu menyandang namamu. Lakukan apapun yang Anda inginkan padaku. Luciana mengangkat dagunya menantang, tapi kebenaran akan terungkap, dan ketika itu terjadi, Anda akan membayar untuk setiap kehidupan yang Anda hancurkan. Marcella menatapnya lama. Lalu ia tertawa, yang terdengar seperti pecahan kaca. Sungguh menyentuh. Asisten rumah tangga bermain detektif-detektifan. Ini akan menarik untuk dilihat. Ia naik ke mobilnya dan pergi, meninggalkan Luciana gemetar di halte bus. Tapi Luciana tidak tahu bahwa dari sebuah jendela gedung di seberang taman, seseorang telah mengamati seluruh adegan itu. Seseorang yang telah memotret pertemuan antara Luciana dan Marcella. Seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah seluruh kasus. Dan besok orang itu akan melakukan panggilan yang akan melepaskan serangkaian peristiwa yang tidak mungkin dihentikan. Telepon Luciana berdering pukul 6 pagi. Itu nomor tak dikenal. Dan setelah semua yang terjadi, insting pertamanya adalah mengabaikannya. Tapi sesuatu membuatnya menjawab. Ibu Rahayu. Suara di ujung telepon muda, wanita, gemetar. Nama saya Putri Setiawan. Saya bekerja sebagai asisten hukum di kantor Marcella Wijaya selama 2 tahun. Saya perlu berbicara dengan Anda segera. Luciana duduk di tempat tidur, sepenuhnya waspada. Bagaimana Anda mendapatkan nomor saya? Itu tidak penting sekarang. Yang penting adalah saya punya informasi. Informasi yang bisa mengubah segalanya, tapi saya perlu kita bertemu langsung. Anda tahu kedai kopi Pelita di Jalan Kartini? Ya, saya akan ada di sana dalam 1 jam. Meja belakang, datang sendirian, dan Ibu Rahayu, berhati-hatilah.
Marcella punya mata di mana-mana. Sambungan terputus sebelum Luciana bisa bertanya lebih banyak. 60 menit kemudian, Luciana memasuki kedai kopi dengan jantung berdebar kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya. Tempat itu nyaris kosong pada jam-jam awal itu. Hanya beberapa pelanggan pagi membaca koran dan minum kopi. Di meja belakang, seorang wanita muda berusia awal 20-an menunggunya. Matanya terus-menerus bergerak ke arah pintu, seolah menunggu seseorang mengikutinya. Ibu Rahayu, Putri berdiri ketika Luciana mendekat. Ia mengenakan kacamata besar yang tidak bisa menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya. Bukti malam tanpa tidur. Terima kasih sudah datang. Apa ini? Luciana duduk di depannya. Siapa Anda sebenarnya? Sudah saya katakan. Saya bekerja untuk Marcella Wijaya, atau lebih tepatnya, saya bekerja. Saya mengundurkan diri 3 hari yang lalu setelah melihat apa yang ia lakukan pada Anda di berita. Putri mengeluarkan map dari tasnya dengan tangan gemetar. Saya melihat apa yang mereka lakukan pada Anda, bagaimana mereka mencemarkan nama baik Anda, bagaimana mereka memanipulasi gambar, bagaimana mereka mengarang seluruh cerita bahwa Anda adalah kaki tangan. Dan saya tidak bisa terus diam. Mengapa? Mengapa Anda mempertaruhkan segalanya untuk orang yang tidak dikenal? Mata Putri berkaca-kaca, karena nenek saya adalah salah satu korbannya, Ibu Estela. Ia kehilangan warisan yang ditinggalkan kakek nenek buyut saya, semua uang yang akan ia gunakan untuk perawatan medisnya. Ia meninggal 2 bulan yang lalu karena kami tidak mampu membayar obat-obatan yang ia butuhkan. Luciana merasa seolah ada pukulan di perutnya. Saya turut berduka cita. Saya bekerja untuk Marcella ketika semua ini terjadi. Ketika nenek saya menceritakan tentang investasinya, itu terasa aneh. Tetapi Marcella meyakinkan saya bahwa semuanya sah. Ia menunjukkan sertifikat, semuanya tampak nyata. Putri menyeka matanya dengan marah. Baru setelah itu, ketika nenek saya kehilangan segalanya, saya mulai curiga. Saya mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya saya abaikan. Hal-hal apa? Putri membuka map dan mengeluarkan serangkaian foto. 6 bulan lalu Marcella meminta saya memindai tanda tangan Bapak Wiratama dari berbagai arsip lama. Ia bilang ia perlu membuat database digital. Saya tidak memikirkan hal aneh saat itu. Foto-foto itu menunjukkan puluhan tanda tangan Surya dari berbagai sudut, tekanan berbeda, gaya berbeda. Itu adalah perpustakaan lengkap tanda tangannya. Dengan ini, lanjut Putri. Desainer grafis yang kompeten, manapun bisa menciptakan kembali tanda tangannya secara digital dan menempatkannya dimanapun ia mau. Tapi itu tidak mengonfirmasi bahwa Marcella yang melakukannya. Tunggu, Putri mengeluarkan lebih banyak kertas. Setiap kali kami mencetak di kantor, printer meninggalkan kode pelacak yang tak terlihat. Itu adalah langkah keamanan standar. Ini adalah laporan yang saya dapatkan sebelum saya mengundurkan diri. Luciana memeriksa lembaran-lembaran itu. Itu adalah catatan teknis yang menunjukkan dengan tepat file apa yang telah dicetak, kapan, dan dari komputer mana. Lihat tanggalnya, Putri menunjuk. Semua kontrak investasi yang diterima korban dicetak pada minggu yang sama. Semuanya dari komputer pribadi Marcella. Semuanya pukul 2 pagi ketika tidak ada orang lain di kantor. Jantung Luciana berdetak begitu cepat hingga ia nyaris tidak bisa bernapas. Mengapa ia mencetak semuanya pada waktu yang sama jika konon mereka dibuat selama berbulan-bulan? Tepat sekali. Karena ia membuat semuanya sekaligus dan kemudian memberi mereka tanggal palsu, dokumen retroaktif, agar terlihat seperti proses investasi bertahap. Ini persis yang kita butuhkan. Luciana mengambil kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Mengapa Anda tidak membawa ini ke polisi? Saya mencoba. Suara Putri pecah. Saya pergi ke kantor polisi 2 hari yang lalu. Petugas yang melayani saya mendengarkan cerita saya, meninjau dokumen, dan menyuruh saya kembali keesokan harinya untuk membuat pernyataan resmi. Malam itu saya menerima telepon dari Marcella. Dia bilang ia tahu apa yang saya lakukan, bahwa ia punya kontak di kepolisian, bahwa jika saya tidak diam, ia akan menuduh saya mencuri dokumen rahasia dan akan menghancurkan saya secara hukum. Dan Anda tetap memutuskan untuk menghubungi saya? Ketika saya melihat Anda kemarin di taman berbicara dengan orang-orang yang kehilangan segalanya itu, mempertaruhkan reputasi Anda, keselamatan Anda, segalanya untuk mencari kebenaran. Putri menyeka air matanya. Saya memikirkan nenek saya, bagaimana ia meninggal dengan keyakinan bahwa ia bodoh karena percaya. Saya berpikir bahwa jika saya tidak melakukan sesuatu, kematiannya tidak akan berarti apa-apa. Luciana mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Putri. Nenek Anda pasti bangga pada Anda.
Apakah ada hal lain yang perlu Anda ketahui? Putri mengeluarkan dokumen lain. Uang itu, semua uang yang diinvestasikan korban. Saya melacaknya. Bagaimana? Saya punya akses ke rekening perusahaan, bukan ke nomor lengkap, tetapi ke fragmen informasi. Ketika saya melihat pergerakan mencurigakan, saya mulai mengambil tangkapan layar. Lihat, gambar-gambar itu menunjukkan transfer besar-besaran dari satu rekening perusahaan ke rekening lain, dengan nama yang membuat Luciana terkesiap. Yayasan Amal Marcella Wijaya. Yayasan Amal, bisik Luciana. Ia menggunakan uang curian untuk membuat yayasan sendiri. Itu brilian, dengan cara yang bengkok. Uang itu secara hukum atas namanya, tetapi dilindungi di bawah status organisasi nirlaba. Ia bisa menggunakannya untuk apapun yang ia inginkan. Perjalanan, acara, bahkan membayar dirinya sendiri gaji besar sebagai direktur eksekutif. Semuanya sambil berpura-pura membantu masyarakat. Dan tidak ada yang curiga karena ia melakukan pekerjaan amal, tepat sekali. Bahkan, minggu lalu ia memenangkan penghargaan atas karya filantropinya. Ada foto-foto ia menerima plakat tersenyum sementara orang-orang bertepuk tangan. Semuanya dibangun di atas penderitaan orang-orang seperti nenek saya. Luciana merasakan amarah membara di dadanya yang berbeda dari emosi apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Itu bukan amarah buta, itu adalah tekad yang mengkristal menjadi api murni. Saya butuh salinan semua ini, katanya tegas. Sudah saya buat. Putri menyerahkan drive USB. Semuanya ada di sana. Catatan printer, tangkapan layar transfer, email di mana Marcella meminta saya memindai tanda tangan. Semuanya. Putri, Anda mengerti apa artinya ini? Jika Anda bersaksi, jika Anda mengajukan bukti ini secara publik, Marcella akan mengejar Anda dengan segenap kemampuannya. Saya tahu, gadis muda itu menarik napas dalam-dalam. Tapi nenek saya menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan keyakinan bahwa ia telah gagal, bahwa ia bodoh karena percaya. Ia meninggal dengan rasa malu itu. Saya tidak bisa membiarkan semua korban lain hidup dengan rasa malu yang sama ketika saya tahu kebenarannya. Saya tidak bisa. Kedua wanita itu terdiam sesaat, masing-masing memproses beratnya apa yang akan mereka hadapi. Ada sesuatu yang saya tidak mengerti, kata Luciana akhirnya. Bagaimana Marcella bisa membuat Bapak Wiratama menandatangani dokumen aslinya? Meskipun ia bisa memalsukan tanda tangannya secara digital setelah itu, ia membutuhkan tanda tangan asli untuk disalin. Itu juga yang saya tanyakan pada diri sendiri, aku Putri, sampai saya menemukan ini. Ia mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan sebuah video. Tanggalnya menunjukkan bahwa itu telah direkam beberapa bulan sebelumnya. Di layar, Surya Wiratama duduk di kantornya, menandatangani setumpuk dokumen, sementara Marcella berdiri di sampingnya. Apa yang saya bawa untuk Anda tanda tangani hari ini, Paman? Terdengar suara Marcella di video. Dokumen audit tahunan seperti biasa, jawab Surya tanpa mendongak. Menandatangani secara mekanis sambil meninjau kertas-kertas lain di mejanya. Benar. Audit tahunan, 23 halaman seperti biasa. Surya terus menandatangani dengan jelas terganggu, sepenuhnya mempercayai keponakannya. Video berakhir. Lihat, tanya Putri. Ia mengatakan itu adalah dokumen audit, mungkin sesuatu yang biasa ia tandatangani setiap tahun. Tetapi kertas-kertas itu, saya yakin itu adalah lembaran kosong dengan garis untuk tanda tangan. Setelah ia mendapatkan tanda tangan itu, ia bisa mencetak kontrak apapun di atas tanda tangan itu. Ya Tuhan. Luciana menutup mulutnya dengan tangan. Ia menggunakan kepercayaannya untuk melawannya, keluarga yang ia percaya buta. Pengkhianatan terburuk adalah yang datang dari dalam, kata Putri dengan sedih. Luciana menyimpan drive USB di tasnya seolah itu adalah harta paling berharga di dunia, karena memang begitu. Itu adalah kunci yang akan membuka belenggu Surya. Itu adalah bukti yang akan mengungkap Marcella. Itu adalah keadilan yang pantas diterima para korban. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanya Putri. Saya akan membawa ini kepada orang yang tepat, tapi pertama, Luciana melihat jam tangannya. Pertama, saya perlu mengunjungi seseorang. 2 jam kemudian, Luciana kembali berada di ruang kunjungan penjara. Ketika Surya dibawa, ia tampak lebih buruk dari terakhir kali. Ia telah kehilangan lebih banyak berat badan. Matanya lebih cekung, tangannya terus-menerus gemetar. Ia duduk di depannya tanpa berkata apa-apa, seolah ia tidak punya energi lagi bahkan untuk berbicara. Bapak Wiratama, Luciana memulai dengan lembut. Saya perlu Bapak mendengarkan saya dengan sangat saksama. Saya perlu Bapak, tolong, jangan menyerah.
Tidak lagi, Luciana, saya tidak bisa lagi. Pengacaraku bilang jaksa punya bukti baru, bahwa sekarang mereka juga menyelidiki Anda sebagai kaki tanganku. Ini salahku. Aku percaya pada orang yang salah, dan sekarang Anda membayar untuk kesalahanku. Itu bukan kesalahan Bapak, itu adalah kebaikan Bapak, kesediaan Bapak untuk mempercayai keluarga Bapak. Itu bukan kelemahan, itu adalah kebajikan yang dieksploitasi oleh orang jahat. Apa bedanya? Itu membuat semua perbedaan. Luciana mengeluarkan sebuah foto dari tasnya, salah satu gambar dari catatan printer yang diberikan Putri kepadanya. Karena saya punya bukti nyata, dan tak terbantahkan tentang siapa yang sebenarnya melakukan semua ini. Surya mendongak perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Luciana melihat sesuatu yang mirip dengan harapan di mata yang lelah itu. Apa? Keponakan Bapak, Marcella. Ia merencanakan semuanya, ia memalsukan dokumen, ia mencuri uang, dan ia menggunakan nama Bapak untuk menutupi setiap kejahatan. Air mata mulai mengalir di pipi Surya. Marcella, putri mendiang adikku, gadis yang kubantu didik, yang kudukung di universitas, yang kuperlakukan seperti putriku sendiri. Saya tahu, dan saya tahu ini pasti lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah terjadi. Bagaimana ia bisa? Bagaimana ia bisa melakukan ini pada semua orang itu, pada keluarganya sendiri? Saya tidak tahu. Tapi saya akan memastikan ia membayar untuk setiap kehidupan yang ia hancurkan. Saya berjanji. Surya menggenggam tangan Luciana melintasi meja, sejenak melupakan aturan tidak boleh bersentuhan. Hati-hati. Jika Marcella mampu melakukan semua ini, tidak ada batasan yang akan ia lakukan jika ia mengetahui Anda punya bukti. Ia sudah tahu. Ia sudah mencoba menghancurkan saya secara publik, tapi saya tidak akan menyerah. Mengapa? Tanya Surya dengan suara pecah. Mengapa Anda mempertaruhkan begitu banyak untukku? Luciana tersenyum meskipun matanya berkaca-kaca karena emosi. Karena bertahun-tahun yang lalu, ketika anak saya sakit dan saya tidak punya uang untuk rumah sakit, Bapak meminjamkan apa yang saya butuhkan tanpa bertanya kapan saya akan mengembalikannya. Ketika akhirnya saya bisa membayar Bapak beberapa bulan kemudian, Bapak bahkan tidak ingat pinjaman itu. Bapak mengatakan, Bapak tidak mencatat berapa kali Bapak membantu orang, hanya berapa kali Bapak gagal melakukannya. Hari itu saya tahu saya bekerja untuk pria yang benar-benar baik, dan saya tidak akan membiarkan pria baik itu membusuk di penjara karena kejahatan yang tidak ia lakukan. Penjaga mendekat. Waktu habis. Saat Surya dibawa pergi, ia berteriak dari balik bahunya. Luciana, terima kasih untuk segalanya, untuk percaya ketika tidak ada orang lain yang percaya. Luciana keluar dari penjara dengan air mata di matanya, tetapi dengan tekad yang baru. Ia punya bukti, ia punya saksi, ia punya kebenaran. Kini ia hanya butuh seseorang dengan kekuatan yang cukup untuk mendengarkannya, dan ia tahu persis siapa yang harus dituju. Kejaksaan Tinggi menempati gedung abu-abu 10 lantai yang tampak dirancang khusus untuk mengintimidasi. Luciana menaiki tangga masuk dengan drive USB erat di tangannya seolah itu jimat. Bukti yang akan mengubah segalanya tersimpan dalam perangkat plastik kecil itu. Ia telah menghabiskan sepanjang malam tanpa tidur, berlatih apa yang akan ia katakan, mempersiapkan argumennya, membayangkan bagaimana ia akan menyajikan bukti sehingga tidak bisa diabaikan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika jaksa menolak bukti, jika ia memutuskan untuk tidak mendengarkannya, semuanya akan hilang. Saya datang menemui Jaksa Bayu Aji, katanya kepada resepsionis, seorang wanita muda yang menatapnya dengan ekspresi bosan. Ini tentang kasus Wiratama. Saya punya bukti baru. Apakah Anda punya janji? Tidak, tapi ini mendesak. Ini informasi yang bisa mengubah kasus sepenuhnya. Resepsionis menghela napas seolah ini adalah orang ke-100 hari itu yang yakin punya informasi krusial. Jaksa Bayu Aji tidak menerima kunjungan tanpa janji. Anda bisa meninggalkan dokumen Anda di sini dan... Tidak, Luciana menyela dengan tegas. Saya tidak akan meninggalkan apapun. Saya perlu berbicara dengannya secara pribadi. Saya perlu memastikan ia melihat ini dengan matanya sendiri. Ibu, sudah saya katakan bahwa apa masalahnya di sini? Sebuah suara pria menyela. Luciana berbalik dan melihat seorang pria paruh baya. Jasnya rapi, tas kulitnya mahal. Wajahnya terasa familiar dari berita. Itu Jaksa Bayu Aji sendiri. Jaksa. Luciana melangkah maju sebelum resepsionis bisa menghentikannya. Nama saya Luciana Rahayu. Saya bekerja untuk Surya Wiratama. Saya punya bukti yang menunjukkan ia tidak bersalah. Ekspresi Bayu Aji langsung berubah. Senyum meremehkan muncul di wajahnya.
Ibu Rahayu, saya pernah melihat Anda di berita. Bukankah Anda asisten rumah tangga yang sedang diselidiki sebagai kaki tangan? Tuduhan itu palsu. Semuanya adalah bagian dari kampanye untuk mendiskreditkan saya karena saya menemukan kebenaran. Tentu, sebuah konspirasi. Nada jaksa itu mengejek, nyaris tak tersamarkan. Ibu, saya menerima klaim-klaim tidak bersalah ini 3 kali seminggu. Keluarga yang putus asa, karyawan yang setia, semua yakin bahwa bos atau kerabat mereka tidak mungkin melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Tapi faktanya adalah fakta. Kami punya tanda tangan, catatan, kesaksian. Semua dipalsukan, semua ditanam oleh Marcella Wijaya. Saat ia menyebut nama itu, sesuatu berubah dalam ekspresi Bayu Aji. Itu halus, nyaris hanya pengerasan samar di sekitar matanya, tetapi Luciana menyadarinya. Nona Wijaya adalah pengacara terkemuka yang punya keberanian untuk melaporkan pamannya sendiri ketika ia menemukan kejahatannya. Ia adalah pahlawan wanita dalam kasus ini. Dialah penjahatnya, desak Luciana. Dan saya punya buktinya. Catatan printer yang menunjukkan kapan dokumen-dokumen itu benar-benar dibuat. Tangkapan layar transfer bank. Seorang saksi yang bekerja langsung dengannya dan bersedia bersaksi. Seorang saksi, Bayu Aji mengangkat alis. Siapa? Putri Setiawan, mantan asisten hukum Marcella Wijaya. Untuk sesaat, hanya sesaat, Luciana melihat sesuatu di wajah jaksa itu. Kejutan tulus, bahkan mungkin kekhawatiran. Tetapi ia pulih dengan cepat. Ibu Rahayu, saya menghargai dedikasi Anda, tetapi kasus ini sudah ditutup. Kami punya bukti yang sangat banyak terhadap Bapak Wiratama. Jika Anda punya informasi baru, Anda bisa mengajukannya secara resmi melalui pengacara pembela Anda dalam proses hukum yang sesuai. Anda tidak mendengarkan saya. Saya punya keamanan. Bayu Aji memanggil dan 2 penjaga segera muncul. Wanita ini terganggu. Tolong, kawal ia keluar dari gedung. Tidak, tunggu, lihat saja buktinya. Tapi para penjaga sudah memegang lengannya, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cukup kuat untuk menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan. Mereka membawanya keluar dari gedung sementara Luciana berteriak agar mereka mendengarkannya, agar mereka melihat bukti, agar setidaknya memberinya kesempatan. Mereka meninggalkannya di trotoar, terhina dan marah. Sementara orang-orang yang lewat menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Dia sudah tahu, bisik Luciana pada dirinya sendiri, potongan-potongan itu menyatu. Bayu Aji sudah tahu kebenarannya, atau ia melindungi Marcella, atau Marcella punya sesuatu tentang dirinya. Ia duduk di tangga gedung, mencoba menahan air mata frustrasi. Ia begitu yakin bahwa menyerahkan bukti kepada jaksa akan cukup. Ia tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa sistem itu sendiri korup. Ibu Rahayu, sebuah suara membuyarkan lamunannya. Ia mendongak dan melihat seorang pria tua, rambut beruban, kacamata tebal, buku catatan di tangan. Saya Guntur Pranata dari Surat Kabar Kebenaran. Pertama, bisakah saya berbicara dengan Anda sebentar? Luciana langsung mengenalinya. Guntur Pranata adalah legenda jurnalisme investigasi. Ia telah mengungkap korupsi pemerintah, membongkar skema perusahaan, menghancurkan karir politikus korup. Ia dikenal tak dapat disuap, tak kenal lelah dalam pencarian kebenaran. Apa yang Anda inginkan? Tanya Luciana hati-hati. Saya telah mengikuti kasus Wiratama sejak awal. Ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu nyaman, terlalu bersih. Seorang pria tanpa riwayat penipuan, tiba-tiba mengatur skema besar dan meninggalkan bukti di mana-mana. Itu tidak masuk akal. Karena dia tidak melakukannya. Itu yang saya curigai, tapi saya butuh bukti. Bukti nyata, bukan teori. Guntur duduk di sampingnya di tangga. Saya mendengar apa yang Anda teriakkan kepada jaksa, sesuatu tentang catatan printer dan transfer bank. Luciana menatapnya lama. Ini bisa jadi jebakan, bisa jadi jurnalis lain yang mencari headline sensasional. Tapi ini juga bisa persis seperti yang ia butuhkan. Seseorang dengan kekuatan untuk mengungkap kebenaran, tanpa bergantung pada sistem yang telah dikorupsi Marcella. Jika saya menunjukkan apa yang saya punya, katanya perlahan. Anda berjanji untuk menyelidikinya, berjanji untuk tidak menolak bukti hanya karena itu berasal dari seorang asisten rumah tangga yang dunia yakini sebagai kaki tangan? Ibu Rahayu, saya sudah 40 tahun bekerja di bidang ini. Saya telah belajar bahwa kebenaran umumnya datang dari sumber-sumber yang paling tidak terduga. Tunjukkan apa yang Anda punya. Luciana mengeluarkan drive USB. Ini bisa menghancurkan karir seorang pengacara terkemuka. Ini bisa mengungkap korupsi di kejaksaan.
Ini bisa membuat orang-orang yang sangat berkuasa membenci Anda. Guntur tersenyum, dan ada sesuatu dari serigala tua dalam senyum itu. Ibu, itulah persis jenis cerita yang saya hidup untuk ceritakan. Mereka pergi ke kedai kopi terdekat di mana Luciana mengeluarkan laptop pinjamannya. Selama 2 jam berikutnya, ia menunjukkan kepada Guntur setiap bukti, catatan printer, tangkapan layar transfer, video surya menandatangani kertas kosong, kesaksian tertulis para korban, semuanya. Guntur memeriksa setiap dokumen dengan ketelitian seorang ahli bedah, membuat catatan, mengajukan pertanyaan, memverifikasi detail. Ekspresinya berubah dari minat profesional menjadi kekaguman tulus. Ini luar biasa, bisiknya akhirnya. Ini adalah cerita terbesar yang saya lihat dalam 1 dekade, tapi saya perlu berbicara dengan saksi Anda, dengan Putri Setiawan ini. Saya bisa mengaturnya, tapi ia ketakutan. Marcella mengancamnya. Saya mengerti, tapi tanpa kesaksiannya di depan kamera, ini hanya bukti tidak langsung. Saya perlu seseorang yang bekerja langsung dengan Marcella Wijaya untuk mengonfirmasi secara publik apa yang ia lakukan. Luciana mengeluarkan teleponnya dan menelepon. Putri menjawab nada kedua. Putri, ini Luciana. Saya bersama jurnalis Guntur Pranata. Dia ingin berbicara dengan Anda. Ada keheningan di ujung telepon. Lalu, Guntur Pranata, yang mengungkap wali kota korup tahun lalu. Orang yang sama. Jika saya berbicara dengannya, jika saya menceritakan semuanya secara publik, Marcella akan menghancurkan saya. Ia sudah mencoba menghancurkan semua orang yang menghalanginya, jawab Luciana dengan lembut. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkannya menang? Keheningan lain. Kemudian, dengan suara gemetar tapi tegas, katakan padanya untuk menemuiku di taman tempat nenekku meninggal, Taman Mawar. Dalam 2 jam aku akan menceritakan semuanya. 2 jam kemudian, Guntur telah menyiapkan kameranya di bangku taman sementara Putri duduk di depannya, jelas gugup, tetapi bertekad. Luciana berdiri, di samping menawarkan dukungan diam. Putri, Guntur memulai dengan suara lembut. Ceritakan tentang nenek Anda. Dan Putri berbicara. Ia berbicara tentang Ibu Estela, tentang bagaimana ia telah bekerja sepanjang hidupnya, tentang bagaimana Marcella telah menghubunginya dengan janji keamanan finansial. Ia berbicara tentang bagaimana ia telah melihat neneknya memburuk ketika ia kehilangan segalanya, tentang bagaimana ia telah meninggal tanpa bisa membayar obat-obatannya. Rasa sakit terlihat di setiap kata saat ia berbicara, dan Guntur menangkap semuanya. Emosi mentah, rasa sakit yang tulus, kebenaran yang tidak bisa dipalsukan. Kemudian Putri menjelaskan pekerjaannya untuk Marcella. Ia menggambarkan bagaimana ia diminta untuk memindai tanda tangan surya. Ia menunjukkan catatan printer. Ia menjelaskan video kertas kosong itu. Mengapa Marcella melakukan hal seperti itu? Tanya Guntur. Awalnya, saya tidak mengerti, tapi kemudian saya mulai menyelidiki. Yayasan Amal Marcella Wijaya, tempat semua dana curian berada, membayarnya gaji tahunan 200 juta rupiah. Mendanai perjalanan internasionalnya, acara gala, semuanya dengan dalih pekerjaan Amal. Ia menciptakan sumber pendapatan tak terbatasnya sendiri menggunakan penderitaan keluarga-keluarga seperti keluarga saya. Dan Jaksa Bayu Aji tahu sesuatu tentang itu? Putri ragu, lalu mengangguk. Saya melihat dokumen. Transfer dari yayasan ke rekening atas nama istri Bayu Aji, 50 juta rupiah dikategorikan sebagai sumbangan Amal. Tapi momennya tepat setelah Bayu Aji mengambil kasus Wiratama. Guntur terdiam. Apakah Anda mengatakan bahwa Marcella Wijaya menyuap jaksa yang menangani kasus ini? Saya mengatakan ada transfer 50 juta rupiah dari yayasannya ke keluarga jaksa. Anda bisa menyimpulkan sendiri. Wawancara berlanjut selama 40 menit lagi. Ketika selesai, Guntur mematikan kamera dan menatap kedua wanita itu dengan ekspresi serius. Ini akan keluar di edisi besok. Halaman depan, dengan video lengkap di situs web kami. Setelah diterbitkan, tidak ada jalan kembali. Apakah Anda siap untuk apa yang akan datang? Seberapa buruk itu? Tanya Putri dengan tawa hampa. Marcella Wijaya akan menyangkal semuanya. Ia akan menyewa pengacara terbaik. Ia akan mencoba mendiskreditkan Anda, mengancam Anda, menghancurkan setiap kredibilitas yang Anda miliki. Ini akan buruk. Biarkan ia mencoba, kata Luciana dengan kegarangan. Ia sudah mengambil semua yang bisa kami rugi. Satu-satunya yang tersisa dari kami adalah kebenaran. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia ambil dari kami. Guntur tersenyum setuju. Kalau begitu, sampai jumpa besok di headline. Luciana dan Putri keluar dari taman bersama, berjalan dalam diam selama beberapa menit. Akhirnya,
Putri berbicara. Menurut Anda, apakah ini akan berhasil? Apakah kebenaran benar-benar penting? Itu harus penting, jawab Luciana. Karena jika tidak penting, maka tidak ada yang penting. Tidaklah mereka melihat pria yang duduk di dalam mobil di seberang jalan? Pria yang sama yang telah mengikuti Luciana selama berhari-hari. Pria yang baru saja memotret seluruh wawancara dengan Guntur Pranata dan kini mengirimkan foto-foto itu langsung ke Marcella Wijaya. Di kantornya, Marcella menerima gambar-gambar itu dan merasakan amarah tumbuh di dadanya. Guntur Pranata, asisten rumah tangga itu, telah pergi menemui Guntur sialan itu. Ia mengambil teleponnya dan memutar nomor yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Ketika dijawab, suaranya sedingin es. Saya butuh bantuan besar, dan saya butuh ini dilakukan malam ini. Karena Marcella Wijaya tidak akan sejauh ini hanya untuk dihentikan oleh seorang asisten rumah tangga dan asisten pengkhianat. Ada rencana cadangan. Selalu ada rencana cadangan. Dan saat fajar, Marcella akan menggunakan kebohongan yang disimpan dengan hati-hati untuk mencoba menghancurkan Putri juga. Rahasia-rahasia yang telah Marcella simpan dengan hati-hati menunggu saat yang tepat untuk menggunakannya. Perang untuk kebenaran akan menjadi lebih kotor dari yang bisa dibayangkan siapapun. Pagi tiba, dengan matahari menembus jendela kamar kecil tempat Luciana nyaris tidak tidur 3 jam. Teleponnya mulai bergetar tanpa henti sejak pukul 6 pagi. Pesan, panggilan, notifikasi yang terus berdatangan. Dengan tangan gemetar, ia membuka peramban internet dan di sana terpampang, menempati seluruh halaman depan situs web surat kabar kebenaran. Penipuan Wiratama. Asisten rumah tangga ungkap konspirasi keponakan untuk mencuri miliaran. Di bawahnya, dalam huruf yang lebih kecil, saksi internal ungkap skema pemalsuan, jaksa sedang diselidiki atas dugaan korupsi. Luciana merasakan jantungnya berpacu saat ia membaca artikel itu. Guntur Pranata telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Setiap informasi disajikan dengan cermat, foto-foto catatan printer, tangkapan layar transfer ke yayasan palsu, dan video. Putri duduk di taman tempat neneknya meninggal, menceritakan kisahnya dengan kejujuran yang begitu mentah sehingga tidak mungkin untuk tidak mempercayainya. Dalam 30 menit pertama setelah publikasi, artikel itu telah dibagikan lebih dari 10.000 kali. Komentar mulai berubah nada. Saya selalu tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini. Pengacara Wijaya itu selalu tampak terlalu sempurna bagiku. Kasihan Bapak Wiratama. Kita menghakiminya tanpa tahu kebenarannya. Luciana segera menelepon Putri. Anda melihat artikelnya? Saya melihatnya. Suara Putri terdengar anehnya tenang. Saya sudah menerima 5 panggilan dari media lain yang menginginkan wawancara. Guntur bilang ini menjadi viral, bahwa pada tengah hari seluruh negeri akan membicarakan ini. Kita berhasil, bisik Luciana. Nyaris tak percaya. Kita benar-benar berhasil. Belum. Marcella akan menyerang balik, Anda tahu itu. Dan Putri benar. Pukul 9 pagi, ketika Luciana menyalakan televisi, ia melihat semua saluran berita meliput cerita itu. Panelis berdebat sengit. Beberapa membela Surya, yang lain bersikeras bahwa ini hanyalah pengalihan isu. Tetapi arus mulai berbalik. Keraguan telah ditanam. Kemudian, pukul 10, Marcella Wijaya mengadakan konferensi pers. Luciana melihatnya muncul di layar, berpakaian rapi, ekspresi khawatirnya terkalibrasi sempurna. Di belakangnya ada spanduk bertuliskan, keadilan untuk korban. Di sampingnya ada 2 korban paling terlihat dari dugaan penipuan. Selamat pagi, Marcella memulai dengan suara lembut namun tegas. Saya di sini hari ini untuk membahas tuduhan palsu yang telah dilontarkan terhadap saya. Sangat menyakitkan harus membela diri dari kebohongan, terutama ketika satu-satunya kejahatan saya adalah memiliki keberanian untuk melaporkan paman saya sendiri ketika saya menemukan aktivitas kriminalnya. Luciana merasa mual mendengar suara yang begitu percaya diri, begitu meyakinkan. Putri Setiawan, yang menuduh saya melakukan kejahatan mengerikan ini, dipecat dari firma saya beberapa bulan yang lalu karena pencurian dana klien. Saya punya dokumentasi di sini. Marcella mengangkat sebuah map. Ketika saya mengkonfrontasinya tentang pencurian itu, ia mengancam akan mengarang cerita tentang saya untuk membalas dendam. Dan sekarang, putus asa untuk menghindari tuntutan pidana, ia telah membuat narasi yang rumit ini. Tidak, bisik Luciana ke televisi. Tidak, itu bohong. Tapi Marcella belum selesai. Selain itu, saya telah menemukan informasi yang mengganggu tentang Ibu Luciana Rahayu yang konon mencari kebenaran.
Ternyata Ibu Rahayu ditangkap bertahun-tahun yang lalu karena pencurian di sebuah rumah tempat ia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Tuntutan dicabut hanya karena keluarga memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tapi insiden itu didokumentasikan. Perut Luciana bergolak. Itu adalah kesalahpahaman yang mengerikan. Sebuah perhiasan yang jatuh ke tas pembersihnya secara tidak sengaja, sesuatu yang telah diselesaikan dalam beberapa jam, tetapi Marcella melukisnya seolah ia adalah pencuri biasa. Ini adalah dua wanita yang Bapak Guntur Pranata putuskan untuk percayai dalam penyelidikannya, lanjut Marcella dengan nada menghina, seorang karyawan yang dipecat karena pencurian, dan seorang wanita dengan riwayat pencurian. Dan kita harus mempercayai tuduhan mereka terhadap seorang pengacara terkemuka dan seorang jaksa dengan 20 tahun pelayanan tanpa celah. Telepon Luciana mulai berdering. Itu Putri. Dan ketika ia menjawab, ia mendengar isak tangis di ujung telepon. Luciana, rekening bankku. Mereka mengatakan, ada transfer mencurigakan, tapi aku tidak mencuri apapun dari firma. Marcella menanam bukti palsu, sama seperti yang ia lakukan pada Bapak Wiratama. Saya tahu. Tarik napas. Kita akan... Tidak. Suara Putri pecah sepenuhnya. Aku tidak bisa melakukan ini. Keluargaku menelepon mengatakan, polisi pergi ke rumahku. Mereka mengatakan mereka akan menangkapku. Luciana, aku takut. Putri, dengarkan saya. Anda tidak sendirian dalam hal ini. Kita akan sambungan terputus. Luciana mencoba menelepon kembali berkali-kali, tetapi Putri tidak menjawab. Ia menelepon Guntur Pranata. Saya melihatnya, kata Guntur. Tanpa basa-basi. Marcella bagus, sangat bagus. Ia sudah menanam keraguan di opini publik. Media sosial terbagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak terbantahkan. Yang tidak bisa dimanipulasi atau diinterpretasikan ulang. Apakah ada hal lain, bukti lain yang kita lewatkan? Saya tidak tahu. Saya pikirkan. Luciana, pasti ada sesuatu, detail yang kita abaikan. Luciana menutup matanya, memaksa pikirannya untuk mengulang setiap percakapan, setiap momen, setiap informasi. Dan kemudian ia teringat sesuatu yang Bapak Roberto sebutkan secara sepintas, sistem cadangan. Sistem cadangan, katanya tiba-tiba. Bapak Roberto menyebutkan bahwa Bapak Wiratama punya sistem cadangan otomatis untuk semua arsipnya. Setiap perubahan pada setiap arsip dicatat dengan tanggal dan waktu yang tepat. Di mana cadangan itu? Di server eksternal. Surya paranoid tentang kehilangan informasi, jadi semuanya disimpan secara otomatis di cloud. Dan bagaimana kita mengaksesnya? Saya tidak tahu. Kita mungkin butuh kata sandi Surya, dan ia ada di penjara tanpa akses pergi ke penjara sekarang. Dapatkan informasi itu. Sementara itu saya akan menghubungi seorang ahli sistem, agar siap ketika kita punya akses. Luciana mengambil tasnya dan berlari keluar. Perjalanan ke penjara terasa abadi. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan. Ketika akhirnya ia tiba dan meminta untuk melihat Surya, ia diberitahu bahwa ia hanya bisa mengunjunginya pada jam yang ditentukan, bahwa ia harus menunggu sampai sore. Tolong, Luciana memohon kepada penjaga. Ini mendesak. Saya punya informasi yang bisa membebaskannya. Aturan adalah aturan, Ibu. 5 menit. Saya hanya butuh 5 menit. Penjaga menatapnya lama, lalu menghela napas. Tunggu di sini. 10 menit kemudian ia duduk di depan Surya, yang tampak bingung dengan kunjungan tak terduga itu. Luciana, apa yang terjadi? Saya butuh kata sandi akses Bapak ke sistem cadangan di cloud. Bapak Roberto bilang Bapak punya salinan, otomatis semua arsip dengan catatan tanggal dan waktu. Mata Surya berbinar dengan pemahaman. Metadata, tentu saja. Jika kita bisa menunjukkan kapan arsip asli benar-benar dibuat versus kapan mereka dimodifikasi. Tepat sekali. Bapak ingat kata sandinya? Surya menutup matanya, berkonsentrasi. Itu rumit. Aku menggunakan sistem kata sandi panjang. Ada 1 utama dan 2 verifikasi. Ia mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis. Tangannya sedikit gemetar. Ketika selesai, ia menyerahkan kertas itu kepada Luciana. Ini mengakses semuanya. Setiap arsip, setiap transaksi, setiap perubahan yang dilakukan pada sistem dalam 5 tahun terakhir. Jika Marcella memodifikasi sesuatu, jika ia membuat arsip dan mengubah tanggalnya, semuanya akan tercatat di sana. Waktu, kata penjaga. Luciana menyimpan kertas itu seolah itu emas. Kita akan menyelesaikan ini, saya berjanji. Ia keluar dari penjara dan segera menelepon Guntur. Saya punya kata sandinya, sempurna. Saya kirim alamat.
Itu studio seorang spesialis forensik digital yang saya kenal. Kita bertemu di sana dalam 1 jam. Luciana tiba di studio dan menemukan Guntur menunggunya bersama seorang pria muda yang tampaknya belum tidur berhari-hari, dikelilingi oleh komputer dan layar. Ini Tomo, Guntur memperkenalkan. Ia yang terbaik dalam analisis forensik digital di negara ini. Jika ada sesuatu di server-server itu, ia akan menemukannya. Tomo mengambil kertas berisi kata sandi dan mulai bekerja. Jari-jarinya terbang di atas keyboard. Layar-layar dipenuhi kode, jendela, arsip bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Saya sudah masuk. Ia mengumumkan setelah beberapa menit. Ya Tuhan, ada informasi bertahun-tahun di sini. Ini akan butuh waktu untuk meninjau semuanya. Kita tidak punya waktu, kata Guntur. Marcella sedang mendapatkan keuntungan. Ia sudah menanam keraguan tentang sumber kami. Kita butuh sesuatu sekarang. Fokus pada arsip yang terkait dengan investasi. Luciana menyarankan. Kontrak-kontrak yang konon dibuat Surya. Tomo mengetik cepat. Di sini saya melihat kontrak investasi. Dan tunggu, ini menarik. Apa? Luciana dan Guntur mendekat ke layar. Arsip aslinya semua dibuat pada tanggal dan waktu yang sama. Persis seperti yang Anda katakan. Tapi lihat ini. Tomo menunjuk serangkaian angka di layar. Arsip-arsip ini diakses dan dimodifikasi berkali-kali setelah pembuatannya, dan setiap modifikasi dilakukan dari alamat IP tertentu. Bisakah Anda melacak alamat IP itu? Saya sudah melakukannya. Lebih banyak pengetikan. IP itu milik ini emas. Milik kantor hukum Marcella Wijaya. Komputer pribadinya tepatnya. Jadi ia mengakses sistem Surya dan memodifikasi arsip-arsip itu. Guntur mengonfirmasi. Tidak hanya itu, Tomo membuka lebih banyak jendela. Lihat tanggalnya. Modifikasi dilakukan selama periode di mana catatan menunjukkan Bapak Wiratama berada di luar negeri. Ada catatan penerbangan masuk ke negara lain. Tidak mungkin ia yang melakukan perubahan itu. Luciana merasakan lututnya gemetar. Bisakah Anda mencetak semua ini? Membuat laporan yang menunjukkan dengan tepat apa yang dimodifikasi, kapan, dan dari mana? Saya bisa melakukan lebih baik dari itu. Saya bisa membuat presentasi visual yang menunjukkan garis waktu lengkap. Hakim manapun yang melihat ini akan segera mengerti apa yang terjadi. 3 jam berikutnya adalah kerja keras yang hiruk-pikuk. Tomo membuat laporan terperinci dengan grafik, garis waktu, tangkapan layar, semuanya didokumentasikan dengan presisi forensik. Ketika selesai, Guntur mengambil salinannya dan tersenyum. Ini tak terbantahkan. Ini yang kita butuhkan. Dan sekarang? Tanya Luciana. Sekarang kita langsung ke pengadilan. Bukan ke kejaksaan, bukan ke pers dulu, langsung ke hakim yang menangani kasus ini. Dengan ini, mereka bisa mengeluarkan perintah untuk membuka kembali penyelidikan segera. Mereka tiba di pengadilan pukul 4 sore. Asisten hakim awalnya menolak untuk menemuinya tanpa janji, tetapi Guntur bersikeras bahwa mereka punya bukti penting dalam kasus profil tinggi. Setelah 20 menit menunggu yang terasa abadi, mereka diizinkan masuk ke kantor Hakim Agung Budiman. Ia adalah seorang pria tua dengan ekspresi serius, tetapi mata yang cerdas. Ia mendengarkan perkenalan mereka dalam diam, lalu meminta untuk melihat bukti. Tomo menghubungkan laptopnya dan memulai presentasi. Ia menunjukkan arsip asli, modifikasi, alamat IP, catatan perjalanan Surya, semuanya disajikan dengan kejelasan mutlak. Hakim tidak berkata apa-apa selama presentasi. Ketika selesai, ia bersandar di kursinya dan melepas kacamata. Ini luar biasa, katanya akhirnya. Jika informasi ini autentik dan saya perlu ini diverifikasi oleh ahli independen, kita tidak hanya melihat pembebasan Bapak Wiratama, tetapi tuntutan pidana terhadap Nona Wijaya atas penipuan, pemalsuan, dan menghalangi keadilan. Itu autentik. Yang mulia, Tomo meyakinkan. Semuanya bisa diverifikasi. Server-server itu utuh. Catatan itu resmi. Tidak ada cara untuk memalsukan metadata pada tingkat ini. Saya akan mengeluarkan perintah segera untuk menangguhkan penuntutan Bapak Wiratama sementara ini diselidiki. Saya juga akan meminta Nona Wijaya dipanggil untuk diinterogasi, dan saya akan meminta penyelidikan formal terhadap Jaksa Bayu Aji. Luciana merasa seolah ia bisa menangis lega, tetapi ia menahannya. Ada hal lain, yang mulia, kata Guntur. Wanita ini telah dicemarkan nama baiknya secara publik. Putrinya kehilangan pekerjaannya, reputasinya hancur. Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan? Hakim menatap Luciana dengan ekspresi ramah. Setelah perintah saya dikeluarkan,
Saya akan membuat pernyataan publik menjelaskan bahwa bukti baru telah muncul. Saya tidak bisa membatalkan kerusakan yang telah terjadi pada Anda, Ibu Rahayu. Tetapi saya bisa memulai proses untuk mengembalikan nama baik Anda. Ketika mereka keluar dari pengadilan, matahari mulai terbenam. Luciana berhenti di tangga, menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Anda berhasil, kata Guntur dengan lembut. Melawan segala rintangan, Anda berhasil. Kami berhasil, koreksi Luciana. Kami semua berhasil. Teleponnya berdering. Itu nomor tak dikenal. Ketika ia menjawab, ia mendengar isak tangis di ujung telepon. Luciana, itu Putri. Saya baru saja melihat berita. Mereka bilang hakim menangguhkan kasus itu, bahwa ada bukti baru. Itu benar, itu benar. Semuanya akan baik-baik saja, saya janji. Tapi Luciana tidak tahu bahwa pada saat yang sama, Marcella Wijaya sedang duduk di kantornya, mengamati berita yang sama, dan membuat keputusan yang akan mengubah segalanya lagi. Karena ketika yang berkuasa jatuh, mereka tidak jatuh dalam diam. Dan Marcella Wijaya belum selesai bertarung. Perintah Hakim Agung Budiman jatuh seperti guntur di atas kota. Pada fajar keesokan harinya, semua berita menyiarkan berita yang sama dengan headline yang tampak mustahil beberapa hari sebelumnya. Kasus Wiratama. Hakim tangguhkan penuntutan karena bukti pemalsuan. Pengacara Marcella Wijaya sedang diselidiki atas penipuan massal. Luciana tidak tidur malam itu. Ia tidak bisa. Setiap kali ia memejamkan mata, pikirannya memutar ulang semua yang telah terjadi, semua yang telah mereka pertaruhkan, semua kali ia nyaris menyerah, dan kini, akhirnya, kebenaran terungkap seperti matahari menembus awan badai. Teleponnya tidak berhenti berdering sepanjang malam, panggilan dari tetangga yang meminta maaf, pesan dari orang-orang yang telah berbagi berita palsu tentang dirinya, kini malu, dan sebuah panggilan yang membuatnya terisak karena emosi murni. Putrinya, Daniela. Mama, suara Daniela gemetar. Bosku baru saja menelepon. Ia melihat berita, ia meminta maaf, ia mengembalikan saya bekerja dengan gaji retroaktif untuk minggu-minggu saya diskors. Dan Mama, ia bilang ia bangga memiliki karyawan yang ibunya begitu berani. Luciana menggenggam telepon ke telinganya, tak mampu berbicara karena emosi yang mencekiknya. Aku sangat bangga padamu, lanjut Daniela. Aku tidak pernah ragu sedetik pun. Aku tahu Mama tidak bersalah. Aku tahu Mama akan membuktikan kebenarannya. Ketika menutup telepon, Luciana akhirnya membiarkan semua emosi yang terpendam selama berminggu-minggu keluar. Ia menangis lega, bersyukur, dan bahagia murni mengetahui putrinya tidak pernah kehilangan kepercayaan padanya. Keesokan paginya, Guntur Pranata menerbitkan artikel baru. Kali ini dengan laporan forensik lengkap. Gambar-gambar itu menunjukkan dengan kejelasan yang tak terbantahkan bagaimana Marcella telah mengakses sistem Surya, bagaimana ia telah memodifikasi arsip, bagaimana ia telah menciptakan jaringan kebohongan yang begitu rumit sehingga telah menipu semua orang. Media sosial meledak, menjadi tren nasional. Orang-orang yang beberapa hari sebelumnya mengutuk Surya, kini menuntut pembebasan segera. Dan di kantornya, dikelilingi oleh pengacara pembela yang menasihatinya strategi yang mustahil. Marcella Wijaya mengamati bagaimana dunianya yang dibangun dengan hati-hati runtuh tanpa jalan keluar yang mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya rencana, ia tidak punya jalan keluar, ia telah kalah. Beberapa hari kemudian tiba momen yang Luciana telah tunggu dengan segenap jiwa raganya. Perintah pembebasan Surya Wiratama diproses, dan pukul 2 siang gerbang Lembaga Pemasyarakatan Cempaka terbuka. Luciana menunggu di luar bersama Putri, Guntur, Bapak Roberto, dan secara mengejutkan puluhan korban penipuan, termasuk Ibu Kartini, yang bersikeras hadir meskipun usianya dan kesehatannya yang rapuh. Ketika Surya keluar, tampak kuyu, tetapi dengan mata bersinar harapan baru, keheningan menyelimuti kerumunan. Ia berjalan perlahan menuju kelompok itu, seolah ia tidak percaya ia benar-benar bebas, bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Bapak Wiratama, Ibu Kartini maju, bersandar pada tongkatnya. Semua menahan napas, mengingat bagaimana ia telah menghadapinya pada hari penangkapannya. Surya berhenti di depannya, bersiap untuk apapun yang mungkin datang. Saya berhutang maaf pada Bapak, kata Ibu Kartini dengan suara pecah karena emosi. Saya menghakimi Bapak, saya mengutuk Bapak, saya meneriakkan hal-hal mengerikan pada Bapak padahal Bapak tidak bersalah, padahal Bapak juga korban. Ibu, Surya menggenggam tangannya dengan lembut. Anda tidak perlu meminta maaf, Anda kehilangan segalanya. Anda punya hak penuh untuk marah.
tapi bukan pada Bapak. Seharusnya tidak pernah pada Bapak. Air mata mengalir deras di pipi Ibu Kartini yang keriput. Mendiang suami saya selalu bilang agar tidak pernah menghakimi buku dari sampulnya, agar selalu mencari kebenaran sebelum mengutuk, dan saya melupakannya. Saya sangat menyesal. Yang penting sekarang kita tahu kebenarannya, jawab Surya dengan suara haru. Dan kita akan memastikan Anda mendapatkan kembali semua yang hilang. Saya berjanji. Kemudian Surya melihat Luciana berdiri sedikit di belakang, mengamati adegan itu dengan mata berkaca-kaca karena emosi. Ia mendekatinya perlahan, dan untuk sesaat mereka hanya saling menatap, dua manusia yang telah melalui neraka bersama dan keluar dari sisi lain. Saya tidak punya kata-kata untuk berterima kasih pada Anda, kata Surya. Akhirnya Anda mempertaruhkan segalanya. Reputasi Anda, keselamatan Anda, ketenangan keluarga Anda, semuanya untuk saya, bukan hanya untuk Bapak, jawab Luciana lembut. Itu untuk kebenaran. Itu untuk semua keluarga yang pantas mendapatkan keadilan. Itu karena seseorang harus berdiri dan berjuang ketika semua orang lain telah menyerah. Surya merentangkan tangannya dan Luciana membiarkan dirinya dipeluk yang telah ia tahan selama berminggu-minggu. Itu tidak pantas. Itu hanyalah dua manusia yang telah selamat dari badai bersama, merayakan bahwa mereka akhirnya mencapai tanah yang aman. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran aktivitas hukum. Jaksa Bayu Aji mengundurkan diri sebelum ia dapat secara resmi didakwa, meskipun penyelidikan terhadap tindakannya terus berlanjut. Marcella Wijaya ditangkap dan didakwa atas penipuan massal, pemalsuan dokumen, menghalangi keadilan, dan daftar dakwaan yang akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diproses sepenuhnya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang terjadi dengan uang curian itu. Ahli forensik melacak setiap transfer, setiap pergerakan dana. Yayasan Amal Marcella Wijaya dibekukan, rekeningnya disita, dan dalam sidang khusus, hakim memerintahkan agar semua dana dikembalikan kepada korban asli. Pagi hari pengembalian dana dimulai, Luciana menemani Ibu Kartini ke bank. Wanita tua itu memegang cek dengan tangan gemetar, menatapnya seolah ia tidak percaya itu nyata. Ini semuanya, bisiknya dengan suara pecah. Ini semua yang saya rugi. Setiap sen yang suami saya kerjakan sepanjang hidupnya untuk ditabung. Dan sekarang Anda bisa menggunakannya seperti yang ia inginkan, kata Luciana, menekan lembut bahu wanita tua itu. Anda bisa hidup dengan martabat. Anda bisa mendapatkan masa tua yang pantas Anda dapatkan. Tahukah Anda apa yang pertama kali akan saya lakukan? Tanya Ibu Kartini dengan senyum yang sepenuhnya mengubah wajahnya yang lelah. Saya akan menyewa apartemen kecil, tidak mewah. Hanya tempat sendiri di mana saya bisa bangun tanpa takut diminta pergi. Tempat di mana saya bisa menggantung foto-foto suami saya dan mengingatnya dalam damai. Sore itu, Ibu Kartini menandatangani kontrak sewa sebuah apartemen sederhana namun layak di lingkungan yang aman. Dan ketika Luciana membantunya pindah dengan beberapa barang yang ia miliki, wanita tua itu membuat teh di dapur barunya dengan kegembiraan yang tidak ia tunjukkan selama berbulan-bulan. Suamiku pasti senang, katanya sambil melihat keluar jendela rumah barunya. Ia selalu bilang keadilan memang lambat, tapi pasti datang, seandainya ia hidup untuk melihat betapa benarnya ia. Sementara itu, Putri Setiawan sepenuhnya dibebaskan dari semua tuduhan palsu yang Marcella telah tanamkan. Lebih dari itu, keberaniannya dalam bersaksi menjadikannya figur publik yang dikagumi. 3 firma hukum menawarinya pekerjaan, tetapi ia memilih satu yang berspesialisasi dalam membela korban penipuan. Saya ingin menggunakan apa yang saya pelajari dari semua ini untuk membantu orang lain, jelasnya kepada Guntur Pranata. Nenek saya tidak bisa kembali, tapi saya bisa menghormati ingatannya, memastikan bahwa keluarga lain tidak menderita seperti yang kami derita. Beberapa minggu kemudian, Surya mengadakan pertemuan di purinya, yang akhirnya dikembalikan setelah pihak berwenang menyelesaikan penyelidikan mereka. Ia mengundang semua korban, Putri, Guntur, Bapak Roberto, dan, tentu saja, Luciana. Ruangan itu penuh ketika Surya berdiri untuk berbicara. Penampilannya telah membaik secara signifikan. Ia telah mendapatkan kembali sebagian berat badan yang hilang. Dan meskipun garis-garis kekhawatiran masih membekas di wajahnya, matanya menunjukkan kedamaian yang telah hilang selama berbulan-bulan. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah hadir di sini. Ia memulai. Selama beberapa minggu terakhir, saya punya banyak waktu untuk memikirkan semua yang terjadi. Tentang bagaimana seseorang yang saya percayai sepenuhnya bisa mengkhianati saya secara mutlak. Dan saya telah mencapai sebuah kesimpulan.
Semua orang mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan dengan saksama. Apa yang Marcella lakukan padaku itu mengerikan. Apa yang ia lakukan pada Anda semua tidak bisa dimaafkan. Tetapi jika ada hal baik yang keluar dari ini, itu adalah bahwa itu menunjukkan kepada saya siapa orang-orang yang benar-benar berharga dalam hidup saya. Bukan keluarga sedarah yang berbagi nama belakang saya, tetapi orang-orang yang berdiri di samping saya ketika seluruh dunia telah mengutuk saya. Ia menatap Luciana secara langsung. Wanita ini, yang tidak punya kewajiban apapun untuk membantuku, yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari kebenaran, menunjukkan kepadaku apa arti kesetiaan sejati, keberanian sejati. Surya mengeluarkan sebuah amplop. Luciana, ini adalah kontrak, bukan pekerjaan, melainkan kemitraan. Saya ingin Anda menjadi mitra saya dalam membangun kembali bisnis saya. Saya ingin suara Anda, perspektif Anda, integritas Anda menjadi inti dari semua yang saya lakukan di masa depan. Luciana terkesiap. Bapak Wiratama, saya tidak punya pendidikan bisnis. Anda hanya wanita paling berintegritas yang pernah saya kenal, sela Surya dengan tegas. Dan itulah persis yang saya butuhkan. Seseorang yang menjaga saya tetap jujur. Seseorang yang mengingatkan saya bahwa bisnis bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang kehidupan yang kita sentuh. Tolong, katakan ya. Dengan tangan gemetar, Luciana menerima amplop itu. Bukan karena uang atau status yang diwakilinya, tetapi karena itu mewakili sesuatu yang lebih dalam. Pengakuan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada gelar atau pendidikannya, tetapi pada karakternya. Ada hal lain, lanjut Surya. Saya telah memutuskan untuk membuat sebuah yayasan sungguhan. Kali ini akan dinamai Yayasan Harapan Jujur. Ini akan memiliki satu tujuan, membantu keluarga yang telah menjadi korban penipuan finansial. Ini akan menawarkan nasihat hukum gratis. Ini akan membantu dengan biaya hidup, dan yang terpenting, ia akan berjuang untuk mengubah undang-undang yang memungkinkan orang-orang seperti Marcella lolos begitu lama. Bapak Alfredo, yang kehilangan bengkel mekaniknya, berdiri. Bapak Wiratama, banyak dari kami ingin berkontribusi pada yayasan itu. Tidak, Surya menggelengkan kepala. Anda semua sudah cukup menderita. Yayasan ini akan sepenuhnya dibiayai oleh saya. Yang saya butuhkan adalah Anda berbagi cerita Anda, berbicara secara publik tentang apa yang Anda alami, karena suara Anda yang akan mengubah undang-undang. Ibu Kartini perlahan bangkit, bersandar pada tongkatnya. Saya akan melakukannya. Saya akan menceritakan kisah saya berkali-kali jika perlu agar tidak ada wanita tua lain yang harus tidur di penampungan karena mempercayai orang yang salah. Ruangan itu meledak dengan tepuk tangan. Bulan-bulan berikutnya membawa keadilan dalam bentuknya yang paling murni. Marcella Wijaya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dalam persidangan, ketika ia diberi kesempatan untuk berbicara, ia akhirnya mengungkapkan motivasinya. Paman saya punya segalanya, katanya dengan suara penuh kepahitan. Puri, rasa hormat, kesuksesan. Sementara ibu saya, saudara perempuannya sendiri, berjuang untuk bertahan hidup. Saya ingin membuktikan kepadanya bahwa saya bisa lebih sukses darinya, lebih kaya, lebih berkuasa, dan jika itu berarti menghancurkannya dalam prosesnya, maka biarlah. Ketika semuanya akhirnya mereda, Luciana kembali ke Puri Wiratama, bukan lagi sebagai karyawan, sekarang sebagai mitra. Tetapi ketika ia masuk dan melihat ruang kerja tempat semuanya dimulai, ia merasa perlu melakukan sesuatu yang simbolis. Ia mengeluarkan peralatan bersih-bersihnya dari mobil. Surya menemukannya di sana 1 jam kemudian, membersihkan ruang kerja dengan kehati-hatian yang sama telitinya seperti yang selalu ia lakukan. Luciana, Anda tidak perlu melakukan ini lagi. Saya tahu, jawabnya dengan senyum. Tapi saya ingin melakukannya untuk terakhir kalinya untuk mengingatkan diri saya dari mana saya berasal. Untuk mengingatkan diri saya bahwa tidak ada rasa malu dalam pekerjaan jujur. Untuk mengingatkan diri saya bahwa martabat sejati tidak datang dari gelar, tetapi dari melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Surya mengambil lap dan mulai membantunya. Mereka bekerja bersama dalam diam, membersihkan tidak hanya debu, tetapi secara simbolis membersihkan semua kebohongan, semua pengkhianatan, semua rasa sakit. Ketika selesai, mereka berdiri menatap ruang kerja yang bersih dan berkilau. Tahukah Anda apa yang paling luar biasa dari seluruh cerita ini? Tanya Surya. Apa? Bahwa pada akhirnya, bukan uang saya yang menyelamatkan saya, bukan kontak saya, atau kekuasaan saya, itu adalah seorang wanita pekerja
yang hanya menolak untuk menerima ketidakadilan yang berdiri ketika semua orang lain duduk. Malam itu, Yayasan Harapan Jujur merayakan peresmian resminya. Acara itu mempertemukan semua orang yang telah menjadi bagian dari cerita itu. Putri memberikan pidato untuk menghormati neneknya, Ibu Estela, berjanji untuk mendedikasikan karirnya untuk melindungi orang lain. Guntur Pranata mengumumkan bahwa ia sedang menulis buku tentang kasus itu dengan semua keuntungan disumbangkan ke yayasan. Ibu Kartini berbagi bagaimana keadilan telah mengembalikan tidak hanya uangnya, tetapi martabatnya. Dan Luciana diundang untuk berbicara terakhir, berdiri di depan mikrofon dengan kegugupan yang terlihat. Ia tidak terbiasa berbicara di depan umum, tetapi ketika ia mulai, suaranya jelas dan tegas. Selama berminggu-minggu, dunia hanya melihat saya sebagai seorang asisten rumah tangga. Beberapa melihat saya sebagai kaki tangan kriminal. Tetapi yang ingin Anda semua pahami adalah bahwa saya tidak pernah menjadi salah satu dari itu. Saya hanyalah seorang wanita yang tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah, dan yang memutuskan bahwa saya tidak bisa diam ketika saya melihat ketidakadilan. Ia berhenti sejenak menatap semua yang hadir. Banyak yang bertanya kepada saya apa yang memberi saya keberanian untuk terus maju ketika segalanya tampak hilang. Dan jawabannya sederhana. Anda semua, setiap korban yang pantas mendapatkan keadilan, Anda memberi saya keberanian, Anda mengingatkan saya mengapa itu pantas diperjuangkan. Jika ada sesuatu yang saya pelajari dari semua ini, lanjut Luciana, itu adalah bahwa perubahan nyata tidak datang dari orang-orang berkuasa. Itu datang dari orang-orang biasa yang menolak menerima ketidakadilan, yang berdiri meskipun mereka gemetar, yang berbicara meskipun suara mereka pecah, karena pada akhirnya, suara-suara biasa itulah yang menciptakan paduan suara kebenaran yang luar biasa. Tepuk tangan bergemuruh. Ketika acara selesai dan semua orang mulai pergi, Surya menemukan Luciana berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Apa yang Anda pikirkan? Tanyanya. Tentang semua perjalanan yang telah dilalui, tentang hujan di malam pertama ketika saya menerima surat panggilan, tentang penjara tempat saya melihat Bapak hancur, tentang penampungan tempat saya mengenal penderitaan Ibu Kartini, tentang setiap momen di mana saya nyaris menyerah, tetapi terus maju. Tahukah Anda apa yang sebenarnya membuat Anda terus maju? Tanya Surya. Keyakinan bahwa kebenaran itu penting, bahwa keadilan itu penting, bahwa ketika orang baik menderita ketidakadilan, kita semua menderita, dan bahwa ketika kita berdiri membela orang itu, kita semua terangkat. Angin lembut menggerakkan tirai balkon. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, dua jiwa yang telah berjalan melalui api bersama, dan muncul tidak hanya utuh, tetapi juga berubah. Dan di suatu tempat di kota, di sebuah apartemen sederhana, Ibu Kartini bersiap untuk tidur di tempat tidurnya sendiri, di rumahnya sendiri. Sebelum mematikan lampu, ia menatap foto mendiang suaminya di meja nakas. Kita berhasil, cintaku, bisiknya. Keadilan datang, seperti yang selalu kau katakan akan datang. Dan di bagian lain kota, Putri Setiawan mempelajari arsip kasus penipuan, mempersiapkan pekerjaan barunya, membela korban, menghormati ingatan neneknya dengan setiap kasus yang ia tangani. Dan di kantor Surat Kabar Kebenaran, Guntur Pranata mengetik kata-kata terakhir bukunya, sebuah cerita yang akan menginspirasi jurnalis tentang kekuatan kebenaran yang diselidiki dengan baik. Gelombang menyebar, kehidupan berubah, kebenaran menang. Dan di tengah semua itu, Luciana Rahayu, asisten rumah tangga yang telah menjadi simbol integritas yang tak tergoyahkan, menatap masa depan dengan harapan baru, mengetahui bahwa ia telah meninggalkan dunia sedikit lebih baik dari yang ia temukan. Karena pada akhirnya hanya itu yang bisa kita semua cita-citakan. Berdiri membela kebenaran ketika sulit, berjuang untuk keadilan ketika tampak mustahil, dan mengingat bahwa karakter seseorang tidak diukur dari gelar atau kekayaannya, tetapi dari apa yang ia lakukan ketika tidak ada yang melihat. Dan itu, lebih dari segalanya, adalah pelajaran yang telah diajarkan Luciana Rahayu kepada dunia.